The Strongest System. Babak 671, menghancurkan kota Raja Wei yang berdaulat. Ding! Apakah kamu ingin mempelajari musik naga langit? Reinkarnasi naga leluhur adalah keterampilan yang dimaksudkan untuk dipelajari oleh naga Yin Yang. Meskipun Lin Fan akan mempelajarinya sendiri jika dia mau, prasyaratnya adalah dia harus menggunakan memutar langit dan bumi pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak dapat menyangkal bahwa dia adalah seseorang yang sangat kejam terhadap dirinya sendiri, mengubah dirinya menjadi manusia Yin yang terlalu kejam untuk disukainya. Setelah memikirkannya selama setengah hari, dia memutuskan untuk melakukannya. Sekalipun dia ingin tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dia harus bertanggung jawab terhadap istrinya. Jika dia berubah menjadi cewek imut dengan kontol besar, istrinya pasti akan meremehkannya. Lupakan saja, sepertinya aku hanya bisa bekerja lebih keras dan melatih lebih banyak naga kolosal di masa depan sehingga aku bisa menciptakan garis depan naga Yin yang kuat. Masing-masing dari mereka kemudian akan mempelajari reinkarnasi naga leluhur. Sejak saat itu, bahkan jika aku terlibat perkelahian, aku akan menjadi sangat kuat jika ada mereka di sekitarku. Mempelajari. Lin Fan tidak ragu-ragu terhadap keterampilan gelombang suara. Kelihatannya lumayan bagus, mengingat isinya beberapa rahasia tentang ras naga kolosal. Tidak lama kemudian, Pangeran ke-10 disetel oleh Raja Pelatih Guntur menjadi seorang anak kecil yang patuh. Lin Fan melemparkan reinkarnasi naga leluhur agar dia dapat mempelajarinya sendiri. Ini adalah keterampilan yang sangat kuat. Untuk naga kolosal manapun, ini jelas merupakan keterampilan yang sangat menjijikkan. Di bawah asuhannya, Pangeran ke-10 pasti akan memiliki kekuatannya yang melonjak ke langit. Begitu dia memiliki petarung kuat yang telah menguasai reinkarnasi naga leluhur hingga status puncaknya, siapa lagi yang bisa menjadi tandingannya? Sarang ras naga kolosal. Di dalam patung batu naga kolosal yang digulung, sebuah tablet meledak, berubah menjadi seberkas asap hijau. Penjaga yang mengawasi lokasi segera mengubah ekspresinya saat dia melihat tablet paling atas meledak. Mengikuti di belakang, beberapa tablet lainnya pecah. Wajah penjaga itu menjadi semakin mengerikan. Ini tidak baik. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Segera, penjaga itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke Kaisar Naga. Sepertinya ini adalah markas besar raja yang berdaulat Wei. Tetap tersembunyi di dalam kehampaan di atas, pikiran Lin Fan terpatri dengan pemandangan kota besar di bawah. Ini jauh lebih besar dari kota keputusasaan. Meskipun raja yang berdaulat Wei telah meninggal dunia, hal itu tidak mempengaruhi fungsi kota sama sekali. Namun, karena fakta bahwa 3 raja berdaulat telah memimpin 10 juta prajurit tentara ras kuno untuk menyerang sekte kaisar pertempuran, jumlah makhluk ras kuno di kota saat ini jauh lebih sedikit. Saat ini, yang tersisa hanyalah sekelompok semut belaka. Di setiap kota raja yang berdaulat terdapat lautan makhluk dari ribuan ras yang dikurung. Semua makhluk ini hanyalah makanan bagi makhluk ras purba. Pada saat yang sama, itu adalah bentuk jalan pintas bagi mereka untuk meningkatkan kondisi budidaya mereka. Biasanya, makhluk ras kuno yang kuat juga akan menundukkan makhluk kuat dari ribuan ras dan mengurung mereka di dalam kota. Jika ada makhluk ras kuno yang melakukan prestasi luar biasa untuk ras tersebut, mereka kemudian akan memberikan makhluk dari ribuan ras ini sebagai hadiah. Ketika makhluk-makhluk ras kuno yang menerima hadiah ini membunuh para tawanan ini, mereka pada gilirannya akan menerima berkah dari kehendak surga dari dunia suci kuno. Dengan itu, kekuatan mereka juga akan terus meningkat. Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini, dia bisa menyerap segala sesuatu di kota ini hanya dengan memperluas kesadarannya. Setiap hal yang terjadi di dalam kota kemudian akan ditransmisikan ke dalam pikiran Lin Fan begitu saja. Di dalam sangkar yang dalam di dalam jurang, sekelilingnya gelap gulita dan dipenuhi aura menyeramkan. Di dalam penjara jurang yang dalam ini, ada banyak makhluk dari ribuan ras yang dikurung. Ada pria dan wanita, segala macam ras. Terlebih lagi, setiap makhluk dari ribuan ras yang dikurung di sini sangatlah kuat. Oleh karena itu, penjara ini diisolasi dari Saint Spirit Key. Hal ini dilakukan agar makhluk-makhluk ini mengeluarkan energi di dalam tubuh mereka secara konsisten, memastikan bahwa mereka selalu berada dalam kondisi lemah. Dengan demikian, bahkan jika ras kuno yang lemah datang ke sini,
mereka masih bisa mengendalikan makhluk-makhluk ini di telapak tangan mereka. Langkah, langkah, langkah. Oh, Tuan Tribunus, Anda di sini. Saat ini, pintu masuk penjara terbuka. Makhluk ras kuno bertubuh besar yang mengenakan baju besi berat melangkah masuk perlahan. Di sampingnya, ada seorang prajurit ras kuno yang menyambutnya dengan sopan sambil membuka pintu dan menyambutnya masuk. Tuan Tribunus, bolehkah saya mengetahui makhluk hidup mana yang ingin Anda manjakan kali ini? Prajurit ras kuno itu bertanya dengan nada calo. Dalam ras kuno, pangkat adalah sesuatu yang sakral. Jika ras kuno ingin naik ke posisi yang lebih tinggi, mereka harus meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Semakin kuat, semakin tinggi posisi dan status mereka. Ini adalah aturan yang tidak pernah berubah sepanjang masa. Kepala kelinci berlomba kalau begitu. Tribunus ras kuno berkata dengan lantang. Hehehe, Tuan Tribunus, sosok ketua ras kelinci itu bagus banget, harus kuakui. Hanya saja dia terlalu rapuh, itu satu-satunya hal buruknya. Sebelumnya, saat aku dan saudara-saudaraku masih menggerahkan salah satu gadis dari ras kelinci, dia meninggal bahkan sebelum kita dapat menyelesaikan urusan kita. Tapi sejujurnya, makhluk hidup dari ribuan ras memang hebat. Mereka sangat berguna untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan kita. Prajurit ras kuno itu tertawa. Hahaha, serangkaian tawa menyeramkan terdengar di seluruh penjara. Saat makhluk dari ribuan ras yang dikurung mendengar tawa menyeramkan ini, wajah mereka langsung membeku. Hal ini terutama lebih buruk bagi makhluk hidup perempuan. Mata mereka dipenuhi ketakutan, itu adalah ekspresi putus asa. Mereka tahu bahwa mereka tidak lebih dari mainan di tangan makhluk ras kuno. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menanggung siksaan secara diam-diam. Bahkan jika mereka ingin bunuh diri, mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Dentang, dentang, dentang. Tuan Tribunus telah mengincar perlombaan kepala kelinci hari ini. Saatnya melepaskannya, agar Tuan Tribunus dapat bersenang-senang. Prajurit ras kuno segera berdiri dan memerintahkan ras kuno lainnya berada di sampingnya. Baik, Tuan Tribunus. Pemimpin ras kelinci ini telah dikurung di sini cukup lama. Oleh karena itu, kekuatan di dalam tubuhnya hampir habis. Saat ini, dia tidak lebih dari seekor ayam tak berdaya yang siap menghadapi apapun. Kamu bisa diajak bermain, Tuan. Kata prajurit ras kuno dengan nada sanjungan. Haha, lumayan, lumayan. Setelah Tribunusmu selesai menanganinya, aku akan menghadiahkannya padamu. Tuan Tribunus tertawa terbahak-bahak. Oh, tubuh saleh Tuan Tribunus tak tertandingi. Betina kecil dari ras kelinci ini pasti ditakdirkan untuk mati di bawah perawatan penuh kasih sayang yang akan Anda berikan padanya, Tuan Tribunus. Bagaimana mungkin makhluk rendahan seperti itu? Aku sendiri menikmati kekayaan sebesar itu. Jawab prajurit ras kuno. Kamu banyak iblis. Saat ras kepala kelinci mendengar kata-kata ini, dia meluapkan kebenciannya. Wajahnya yang menakjubkan dan cantik tampak sangat kuyu saat ini. Makhluk ras kuno, kalian semua akan mati dengan kematian yang mengerikan. Semua makhluk di sekitar dari ribuan ras berteriak. Meskipun mereka dipenuhi dengan kebencian di dalam hati mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Ini adalah pemandangan yang sudah terlalu sering mereka saksikan sekarang. Meskipun hati mereka sudah mati rasa, hal itu tetap saja membuat mereka marah dan jijik. Ketua ras kelinci, Tribunusmu di sini pasti akan menjagamu dengan baik nanti. Aku pasti akan meninggalkan jejak besarku di tubuh lembutmu yang seputih salju itu. Tribunus ras kuno tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, baju besi hitamnya yang berkilauan lenyap, dan bersamaan dengan itu muncullah sebuah tiang yang menjulang tinggi dan perkasa. Jika diamati sekilas, panjangnya setidaknya 20 hingga 30 cm, terlihat sangat ganas seperti naga yang sedang marah. Saat ras kepala kelinci melihat hal ini, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Seketika, matanya menjadi gelap tanpa ada cahaya di dalamnya. Dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar baginya. Kalian semua akan mati dalam kematian yang mengerikan. Suatu hari nanti, kalian semua akan membayar harga atas kejahatan kalian. Hahaha, harga, berapa harga yang bisa diberikan? Dengan berkah dari kehendak surga, tidak ada yang bisa menjatuhkan ras kuno kita yang agung. Di bawah kekuatan dan otoritas kami,
kalian semua makhluk hanya bisa terus melanjutkannya, hidup dalam kesengsaraan dan pengecut. Tribunus ras kuno tertawa terbahak-bahak. Sebaiknya kamu hentikan itu sekarang. Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Pada saat ini, makhluk hidup laki-laki yang berdiri di samping ras kepala kelinci menyerang. Matanya merah. Hehe, Tribunus ras kuno tertawa dingin. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia meraih pria itu di tangannya dan menelannya utuh. Enak, ini memang enak. Kamu binatang. Kamu akan mati dengan buruk. Siapa di dunia yang bisa datang dan menyelamatkan kita? Tangisan penjara terdengar tanpa henti. Tapi semakin mereka berteriak, makhluk ras kuno semakin bersemangat. Ras kepala kelinci telah menutup matanya rapat-rapat, siap menerima nasib tak terhindarkan yang akan segera menimpanya. Hehehe, sepasang tangan iblis mengulurkan tangan pada ras kepala kelinci yang mungil. Kalau begitu, biarkan tribunusmu di sini memberimu perhatian penuh kasih sayang. Mata Tribunus bersinar dengan ekspresi sadisme yang mengamuk. ARG hahaha. Saat itu, jeritan melengking terdengar dari dalam penjara. Tengahku, lenganku, Tribunus ras kuno melolong kesakitan. Ras kepala kelinci membuka matanya. Ketika dia melihat segala sesuatu di hadapannya, dia terkejut. Tribunus ras kuno yang hendak menginjak-injak martabatnya tiba-tiba kedua tangannya terpotong. Melihat luka bersih di sana, sepertinya luka itu terpotong oleh benda yang sangat tajam. Ketika semua makhluk yang marah dari ribuan ras melihat pemandangan ini di hadapan mereka, mereka juga tercengang. Seseorang di sini untuk menyelamatkan kita. Segera, sorak-sorai harapan terdengar dari penjara ini secara tiba-tiba. Siapa di dunia ini? Tunjukkan wajahmu kepada TRIBUNUSMU di sini sekarang. TRIBUNUSMU pasti melayani kamu sepenuhnya. Tribunus ras kuno berteriak dengan liar. Wajahnya yang mengerikan itu sangat jahat saat ini. Jari nirwana. Tiba-tiba, suara yang mirip dengan dewa di surga terdengar. Seketika, seluruh dunia berguncang. Bahkan seluruh penjara tiba-tiba mulai bergetar hebat. Boom, bab 672, biksu miskin ini adalah pendeta Sakya. Hindari kehancuran. Lin Fan menunjukkan dengan jarinya. Sejumlah energi yang tak berbentuk dan luar biasa melonjak keluar darinya. Di bawah kekuatan-kekuatan yang luar biasa ini, segalanya berubah menjadi ketiadaan. Ledakan. Bangunan-bangunan di dalam kota Sovereign Kingwei mulai runtuh menjadi awan debu yang menari-nari di langit. Lin Fan menggunakan kesadarannya untuk memeriksanya. Melihat setiap sudut kota, dia hanya bisa menghela nafas. Malang, ini terlalu menyedihkan. Kondisi kehidupan ribuan ras jauh lebih buruk dari yang pernah dia bayangkan. Penjara-penjara itu runtuh. Tembok kota runtuh. Strukturnya runtuh. Segala sesuatu di kota Sovereign Kingwei hancur. Di dalam penjara itu, Tribunus ras kuno yang kedua lengannya terputus melihat segala sesuatu yang terjadi di hadapannya dengan takjub. Formasi tembok yang mengelilingi penjara perlahan-lahan pecah. Sinar matahari yang bersinar menyinari, membersihkan kejahatan di dalam. Teman-teman, lihat di atas. Makhluk dari ribuan ras di dalam penjara mendongak dan melihat sesosok manusia di kehampaan. Di mata makhluk dari ribuan ras, sosok ini mirip dengan dewa yang turun, yang ada di sini untuk memberikan keselamatan kepada mereka. Sungguh, yang mulia di sini adalah Raja Manusia. Hari ini, saya di sini untuk menekan ras kuno. Suara cemerlang ini keluar dari kehampaan. Setiap suku kata mirip dengan guntur yang menggelegar tanpa henti. Namun, bagi makhluk dari ribuan ras, ini adalah musik surgawi di telinga mereka. Manusia terkutuk. Beraninya kamu datang ke wilayah Raja Wei dan bertindak begitu berani. Tribunus ras kuno yang lengannya terpotong berteriak. Hah! Saat kata-kata Tribunus keluar, dengusan dingin menembus kehampaan. Tiba-tiba, musik naga langit berdesir dengan kekuatan yang tak terkendali dan menghantam Tribunus ini. Dalam sekejap mata, Tribunus terpotong-potong dan menghilang dari dunia. Dasar bodoh sekali. Bahkan raja yang berdaulat Wei telah mati di tangan yang mulia. Apa yang tidak berani dilakukan oleh yang mulia? Saat kata-kata Lin Fan ini keluar, semua makhluk dari ribuan ras terkejut. Satu demi satu, mereka mengangkat kepala dengan wajah percaya diri. Dalam kehampaan,
Sosok itu tampak begitu perkasa dan mendominasi. Bagi semua makhluk yang ditawan, ini adalah simbol harapan. Bahkan raja yang berdaulat Wei telah mati di tangannya. Ketika ketua ras kelinci melihat sosok ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi hormat di wajahnya. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa wanita lain dari ribuan ras. Makhluk hidup yang kuat dan benar telah muncul. Dia bisa dibilang adalah teman ideal di hati mereka. Pembunuhan yang bagus. Makhluk-makhluk ras kuno itu pantas mati. Haha, makhluk raja berdaulat dari ras kuno telah dibunuh. Ini adalah sesuatu yang tidak ada prioritasnya. Raja manusia, oh raja manusia yang hebat. Makhluk mulia macam apa kamu ini? Kepada semua makhluk dari ribuan ras ini, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Manusia, beraninya kamu bertindak kurang ajar. Tepat pada saat ini, 6 seberkas cahaya meroket dari segala penjuru kota. Lin Fan langsung menemukan dirinya dikelilingi oleh 6 makhluk ras kuno. Aura yang dipancarkan masing-masing dari mereka sangat kuat. Semua tawanan yang dikurung di penjara memberikan ekspresi khawatir pada saat ini. Itu adalah 6 penjaga di bawah komando raja yang berdaulat Wei. Kekuatan ke-6 penjaga benar-benar kuat. Masing-masing dari mereka memiliki kondisi kultivasi surgawi tingkat 5, kondisi roh esensi. Manusia, kamu mendekati kematian. Di sekitar Lin Fan, ke-6 penjaga dipenuhi amarah. Tidak disangka manusia terkutuk ini berani menghancurkan kota raja yang berdaulat Wei. Jika raja yang berdaulat Wei kembali, ini akan sangat buruk. Adapun klaim manusia ini bahwa dia telah membunuh Raja Wei yang berdaulat. Tidak mungkin mereka mempercayainya. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang mustahil. Raja berdaulat Wei dan 2 raja berdaulat lainnya telah memimpin 10 juta pasukan untuk mengapit sekte kaisar pertempuran. Bagaimana manusia ini memiliki kemampuan untuk melawannya? Lin Fan memandangi 6 makhluk ras kuno ini, lalu melihat semua prajurit ras kuno lainnya di bawah, dan tertawa dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, datanglah bersamaku. Yang mulia akan mengirim kalian untuk bertemu kembali dengan raja yang berdaulat Wei. Kata-kata kurang ajar. Raja berdaulat Wei telah memimpin 10 juta orang pasukan ras kuno yang kuat untuk menyerang sekte kaisar pertempuran. Menurutmu, orang sepertimu punya peluang melawan Tuan Raja berdaulat Wei? Ke-6 penjaga berteriak. Tak perlu dikatakan lagi. Karena itu masalahnya, izinkan aku mengirim kalian pergi. Lin Fan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Melangkah maju, auranya mengamuk. Di dalam kehampaan, aura pedang dalam jumlah tak terbatas berkumpul dan membentuk sebuah dunia pedang. Aura pedang yang setajam silet membelah segalanya. Adegan ganas ini membuat hati semua orang berdebar kencang. Bahkan makhluk dari ribuan ras sepenuhnya tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka ini. Aura pedangnya sangat kuat. Bahkan jika itu hanyalah sebuah aura pedang tunggal, ia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah semua yang ada di dunia ini. Bahkan jika itu adalah makhluk kuat dari ras pedang, mereka tidak akan bisa membandingkannya dengan ini. Makhluk macam apa raja manusia sialan ini? Kenapa aku belum pernah mendengar nama besarnya di dunia suci kuno sebelumnya? Ras kuno, satu tebasan untuk membunuh semuanya. Sial, saat aura pedang yang jumlahnya tak terhingga diacungkan, dunia sepertinya telah berubah menjadi sebuah pedang. Di mata Lin Fan, makhluk ras kuno ini tidak lebih dari semut yang bisa dibunuh dengan mudah. Hanya ada satu tujuan di hati Lin Fan. Dia ingin membunuh setiap makhluk ras kuno dan tidak membiarkan satupun dari mereka hidup. Di bawah aura pedang yang berkilauan ini, tidak ada apapun yang bisa menghalangi jalannya. Ke-6 penjaga itu tertusuk ke dalam sarang lebah oleh semua aura pedang. Sebelum roh esensi mereka bisa keluar, mereka hancur ke dunia. Melihat bagaimana aura pedang ini tampaknya memiliki kesadarannya sendiri, makhluk dari ribuan ras pun menjadi bingung ketika aura pedang itu melesat ke arah mereka dan membunuh para prajurit ras kuno di sekitarnya. Raja manusia sialan ini sangat kuat. Penguasaannya terhadap pedang. Kurasa bahkan seseorang dari ras pedang pun tidak bisa melawannya. Tidak kusangka ke-6 penjaga raja yang berdaulat bahkan tidak akan mampu bertahan satu putaran pun melawan pria ini. Ini terlalu menakutkan. Hati Lin Fan sangat tenang saat ini. Jika makhluk ras kuno ini mati, biarlah.
Satu-satunya hal yang membuatnya bingung saat ini adalah keberadaan harta karun Raja Berdaulat Wei. Di mana saja mereka disembunyikan. Sekarang semua bangunannya hancur, bagaimana dia masih tidak bisa menemukan tempat persembunyian untuk harta karun itu? Mungkinkah Raja yang Berdaulat Wei ini hanyalah orang miskin? Tangisan tragis itu tak henti-hentinya. Para prajurit ras kuno bahkan tidak memiliki satu kesempatan pun untuk melawan sebelum mereka menembus seluruh tubuh mereka. Apapun yang berada di bawah kondisi budidaya surgawi hanyalah semut belaka yang bisa dia hancurkan. Bahkan jika itu adalah tingkat kultivasi surgawi, itu masih merupakan upaya yang sepadan bagi Lin Fan. Sucikan dunia dan bersihkan dosa-dosa mereka. Raja manusia, niat membunuhmu sangat besar. Pada saat ini, suara stentorian terdengar. Alis Lin Fan berkerut. Kebajikan. Tiba-tiba, kehampaan itu bergetar jauh di kejauhan. Sebuah kata emas, kebajikan, melayang keluar, berkilauan dengan cahaya terang. Di bawah pancaran cahaya terang ini, Lin Fan menyadari bahwa kehendak pedangnya yang tak terbatas perlahan-lahan kehilangan niat bertarungnya, dan melayang dengan lembut di langit. Siapa di sana? Lin Fan mengerutkan kening saat dia melihat ke kejauhan. Raja manusia, meskipun ras kuno mungkin kejam dan kejam, mereka bisa direformasi. Suara muski ini terdengar. Kekosongan itu merobek celah saat sosok yang mengendarai awan ajaib melayang dengan cepat. Di samping sosok ini banyak makhluk ras kuno yang mengelilinginya, semuanya berdoa dengan khusyuk. Kehadiran iblis macam apa ini lagi? Lin Fan mendengus dengan hidungnya. Namun, yang mengejutkannya, dia tidak menyangka bahwa ini adalah seseorang dari ras Buddha yang telah tiba. Ada cahaya Buddha yang berputar di belakang-belakang kepalanya. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan munculnya teratai emas karena dia dijaga oleh tempat duduk teratai. Beku malang ini adalah Yang Mulia Sakya. Senang bertemu denganmu, Raja Manusia Sialan. Bab 673, Aku akan menyelamatkan mereka. Baru setelah tiba di dunia suci kuno, Lin Fan mengetahui keberadaan ribuan ras. Adapun ras Buddha, Lin Fan agaknya pernah bertemu dengan mereka. Dulu ketika dia berada di dunia Xuan Huang, saudara muda Luyan dari sekte yang sama adalah seseorang yang mewarisi warisan makhluk kuat dari ras Buddha. Namun, pada akhirnya, dunia Xuan Huang masih merupakan dunia yang tertutup. Meskipun dia telah meningkatkan kondisi kultivasinya dengan sangat cepat, jalannya ke depan pada akhirnya masih suram. Sekarang Lin Fan bertemu dengan seseorang yang benar-benar berasal dari ras Buddha, dia merasa sedikit teringat. Namun, bukankah orang dari ras Buddha ini terlihat kurang ajar? Tidak disangka dia akan mencoba menghentikan Lin Fan membunuh makhluk ras kuno. Apakah kamu di sini untuk menghentikan Yang Mulia membunuh makhluk ras kuno? Lin Fan bertanya dengan nada tidak senang. Dermawan, hatimu bingung. Pendeta Sakya tersenyum ramah, bertingkah penuh omong kosong dan superioritas. Hati ibumu sedang bingung. Bicaralah dalam bahasa manusia. Satu hal yang paling dibenci Lin Fan adalah dihentikan oleh orang lain untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Hal ini terutama terjadi pada pembunuhan makhluk ras kuno. Tidak disangka orang dari ras Buddha ini akan berusaha melakukan hal itu. Maka dia pasti benar-benar sedang mencari kematian. Dermawan, kamu, Yang Mulia Sakya tidak menyangka Raja Manusia Sialan ini akan menghinanya hanya karena satu kalimat yang tidak dia sukai. Dia terpicu sesaat sebelum menarik kembali kata-katanya. Dia kemudian melantunkan sutra untuk menekan amarah yang muncul di hatinya. Bukankah itu pendeta senior Sakya? Astaga, itu dia. Dia adalah makhluk jenius yang kuat dari ras Buddha. Dia di sini untuk membersihkan masa. Tidak kusangka bahkan pendeta Sakya akan ada di sini. Apakah dia di sini untuk menyelamatkan kita? Pendeta senior Sakya. Pada saat ini, semua makhluk dari ribuan ras mengarahkan pandangan mereka ke langit di atas. Ketika mereka melihat pendeta Sakya yang memancarkan cahaya Buddha, mereka mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Sepertinya pendeta Sakya ini adalah seseorang yang sangat terkenal di antara ribuan makhluk ras. Saat ini, Lin Fan sedikit kesal. Tidak kusangka biksu botak akan lebih terkenal daripada dirinya. Ini sama sekali tidak masuk akal. Tidak disangka dia mencoba yang terbaik untuk membantai ras kuno. Namun, pada akhirnya, tidak banyak orang yang mengetahui tentang dia sama sekali. Bagi Lin Fan,
Ini hanyalah rasa sakit di hatinya. Tapi apa yang Lin Fan tidak tahu adalah bahwa setiap kali dia keluar untuk membunuh makhluk ras kuno, dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka hidup. Oleh karena itu, tidak ada ras kuno yang tersisa untuk menceritakan kisah kelangkaannya kepada orang lain. Oleh karena itu, wajar jika makhluk dari ribuan ras tidak mengetahui keberadaan Raja Manusia Sialan itu. Dan, alasan mengapa Yang Mulia Sakya ini sangat terkenal di antara makhluk dari ribuan ras adalah karena setiap kali dia muncul, dia akan mereformasi makhluk ras kuno. Dari waktu ke waktu, dia diam-diam akan membiarkan ras kuno pergi sehingga dia bisa menyebarkan beritanya juga. Lambat laun, makhluk dari ribuan ras kemudian mengetahui keberadaan Pendeta Sakya. Dibandingkan dengan dia, metode publisitas Lin Fan masih ketinggalan zaman. Saat Pendeta Sakya mendengar gumaman orang banyak, dia tersenyum acuh tak acuh sebelum melambaikan tangannya. Semua dermawan yang hadir, biksu malang ini telah merasakan bahwa kalian berada dalam kesulitan. Oleh karena itu, aku datang untuk menyelamatkan kalian. Tak disangka bahwa Raja Manusia Sialan itu akan satu langkah lebih awal dariku. Sepertinya tidak perlu lagi campur tangan biksu malang ini dalam masalah ini. Kata Pendeta Sakya. Pendeta Senior Sakya, fakta bahwa Anda memiliki niat seperti itu adalah sesuatu yang akan kita semua syukuri selamanya. Semua makhluk dari ribuan ras berseru bersyukur. Persetan denganku. Saat Lin Fan melihat ini, dia bisa merasakan nugetnya sakit. Biksu botak ini cukup licik, bukan? Tanpa melakukan apapun, yang dia lakukan hanyalah menggumamkan beberapa patah kata dan hampir mencuri semua pujian dan pusat perhatian dari Lin Fan. Tak tertahankan, benar-benar tidak dapat ditoleransi. Raja Manusia yang dermawan, bisakah kamu memberikan wajah pada biksu malang ini dan membiarkan makhluk-makhluk ras kuno ini pergi? Aku akan mencerahkan mereka ke jalan yang benar. Pendeta Sakya menoleh ke arah Lin Fan dan berkomentar. Tidak, aku tidak memberimu wajah apapun. Lin Fan menolaknya dengan tegas tanpa ragu-ragu. Ras kuno telah membantai banyak makhluk. Mereka pantas mati. Jika bukan karena fakta bahwa aku tiba tepat waktu, ras kepala kelinci itu pasti sudah jatuh ke tangan mereka. Adalah dosa jika membiarkan ras kuno tetap hidup. Lin Fan melanjutkan. Saat ras kepala kelinci mendengar kata-kata ini, dia bergidik tanpa sadar. Dia bisa membayangkan kengerian yang bisa dia hadapi. Pada saat yang sama, pikirannya selaras dengan pikiran Lin Fan. Makhluk ras kuno layak menerima kematian. Raja Manusia Sialan itu benar. Ras kuno harus mati. Kita tidak boleh membiarkan mereka tetap hidup. Ras ketua kelinci angkat bicara. Pada akhirnya, pria tampan seperti Lin Fan masih lebih populer. Meskipun ketua ras kelinci menghormati Pendeta Sakya ini, jika dia harus memilih pihak, dia akan tetap berdiri di sisi Lin Fan. Pendeta Senior Sakya, kami tahu bahwa Anda hidup atas dasar kebajikan. Namun, sifat makhluk ras kuno itu kejam dan ganas. Mereka telah melakukan dosa yang tak ada habisnya. Mereka harus mati. Itu benar, makhluk ras kuno harus mati. Adik perempuanku diinjak-injak oleh makhluk ras kuno. Kematian bagi mereka. Ya, aku tidak akan tenang sepanjang hidupku sampai semua makhluk jagoan kuno mati. Makhluk dari ribuan ras mulai berteriak dengan penuh semangat. Lin Fan mengangkat bahunya dan mengacungkan jempolnya kepada makhluk dari ribuan ras ini. Tidak buruk, tidak buruk. Milikmu benar-benar tidak menyelamatkan kalian dengan sia-sia. Pendeta Sakya tidak menyangka makhluk dari ribuan ras akan memihak Lin Fan. Ini adalah sesuatu yang tidak dia bayangkan sama sekali. Biksu botak, kembalilah ke tempat asalmu. Kamu tidak punya urusan lagi di tempat ini. Lin Fan berkomentar. Dermawan, tolong sebut biksu malang ini sebagai Sakya atau pendeta. Pendeta Sakya merasa istilah biksu botak terlalu menjengkelkan. Dia menjadi sedikit frustrasi sekarang. Jika bukan karena fakta bahwa ada begitu banyak makhluk dari ribuan ras di sekitarnya, dia pasti sudah lama memberi pelajaran yang baik kepada Raja Manusia Sialan ini. Biksu botak, dermawan, kamu, biksu botak, dermawan, tolong tunjukkan rasa hormat padaku dan aku akan memberimu hal yang sama. Yang Mulia Sakya sedikit kesal sekarang. Orang ini terlalu tidak sopan. Dia adalah seorang jenius dari ras Buddha yang telah menjelajahi dunia suci kuno selama 100 tahun sekarang.
Sejak kapan dia bertemu dengan manusia yang berani bertindak dengan berani di hadapannya? Brengsek, sialan, biksu botak. Lin Fan terkikik dan memanggil sekali lagi. Baiklah, baiklah. Dermawan, biksu malang ini memiliki pendidikan yang lebih baik dan saya tidak akan menyalahkan Anda. Pendeta Sakya hampir marah sekarang. Namun, pemandangan begitu banyak makhluk dari ribuan ras di sekitarnya mengingatkannya bahwa dia tidak punya pilihan selain melarutkan amarah itu di dalam hatinya. Dia harus menjaga citranya sebagai biksu suci dan tidak kehilangan ketenangan di hadapan mereka semua. Biksu botak, karena didikanmu lebih baik, cepatlah menyingkir. Aku akan membunuh semua ras kuno yang ada di tempat ini. Lin Fan menambahkan. Tidak, Yang Mulia Sakya menggelengkan kepalanya, Buddha itu penuh belas kasihan. Saya bisa melihat dosa pembunuhan setinggi gunung yang gelap. Jika Anda tidak segera bertobat, Anda pasti akan menghadapi kesengsaraan besar di jalan Anda. Biksu botak, apa hubungannya denganmu? Milikmu benar-benar akan membunuh makhluk ras kuno di sini. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Terhadap biksu botak ini, Lin Fan kehilangan kesabarannya. Apakah sekrup orang ini lepas atau apa? Yang Mulia Sakya memandangi sejumlah besar makhluk ras kuno di hadapannya dan matanya bersinar karena kengganan. Raja manusia yang dermawan, jika bukan aku yang masuk neraka, siapa yang akan masuk neraka? Biksu malang ini bersedia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan makhluk-makhluk ras kuno ini. Yang Mulia Sakya benar-benar tidak bisa membiarkan makhluk ras purba ini pergi. Ada begitu banyak makhluk ras kuno di sini. Jika mereka semua dibantai oleh Raja Manusia, sungguh sia-sia. Bagaimana kamu berniat menyelamatkan mereka? Lin Fan menyeringai. Biksu malang ini memahami kebencianmu terhadap makhluk ras kuno, dermawan. Untuk menyelesaikan kebencian di hatimu ini, biksu malang ini bersedia menjadi penerimanya. Satu pukulan untuk makhluk ras kuno. Dermawan, kamu akan melepaskan makhluk ras kuno sebanyak jumlah pukulan yang mampu kutahan. Bagaimana dengan itu? Jawab Pendeta Sakya penuh belas kasih. Hah, apa yang baru saja kamu katakan? Lin Fan bingung seolah dia baru saja salah dengar. Biksu botak ini ingin menerima pukulan cintanya. Siapa di dunia ini yang dapat menahan satu pukulan pun? Biksu botak, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, Bung. Tuanmu benar-benar tidak akan bertanggung jawab atas pukulanku ini. Dermawan, ayo. Semua ini adalah keinginan biksu malang ini. Kata Pendeta Sakya. Melihat Raja Manusia sialan di hadapannya ini, pikiran Pendeta Sakya mulai berpikir jernih. Berdasarkan kekuatan yang dilepaskan ketika Raja Manusia sialan itu menyerang sebelumnya, kondisi budidayanya seharusnya berada di sekitar tingkat surgawi tingkat 6 atau 7. Berdasarkan tubuh Vajra Buddha yang marah yang tidak dapat dihancurkan, dia seharusnya mampu menahannya. Selain itu, ada banyak persembahan dari ribuan makhluk ras di dalam Firdausnya untuk meningkatkan tubuhnya sendiri. Dengan itu, dia seharusnya mampu menahan beberapa puluh ribu pukulan. Ini seharusnya menjadi transaksi yang stabil dan dia yakini. Dia tidak hanya bisa membuat Raja Manusia sialan itu tahu betapa kuatnya dia juga bisa menunjukkan pertunjukan yang bagus di hadapan ribuan makhluk ras dan membiarkan mereka menghormatinya, sekali lagi dengan penampilan yang menggetarkan hati ini. Di sisi lain, Lin Fan hanya memiliki satu pemikiran di benaknya. Pasti ada yang salah dengan kepala biksu botak ini. Bab 674, ini sensasi yang luar biasa. Pada saat ini, kedua pria itu mempunyai pemikirannya masing-masing. Lin Fan takut dia akan memukul biksu botak ini sampai mati dengan satu pukulan. Meskipun biksu botak ini suka bertingkah omong kosong, sifat intrinsiknya tidak buruk. Tidak ada seorang pun yang memiliki niat jahat, hantu, atau setan yang dapat lolos dari pengawasan sistem. Adapun Pendeta Sakya, dalam hatinya dia berpikir bahwa keadaan fisiknya tidak hanya untuk pamer. Tubuh Vajra Buddha yang marah yang tidak dapat dihancurkan, yang diklaim sebagai yang paling sulit dikuasai dalam ras Buddha, berhasil dikembangkan olehnya. Karena itu, kondisi tubuh fisiknya begitu kuat hingga berada pada kondisi yang mengerikan. Terlebih lagi, dia mendapat booster dari kekuatannya dan juga persembahannya. Itu bahkan lebih mengerikan daripada mengerikan itu sendiri. Ini adalah transaksi yang dia yakini sepenuhnya. Dia tidak hanya bisa membuat makhluk ras kuno ini direformasi,
dia bahkan bisa menampilkan pertunjukan yang bagus di depan semua makhluk dari ribuan ras ini. Di mana lagi dia bisa mendapatkan tawaran seperti itu? Sepertinya ada ketegangan antara Raja Manusia dan Yang Mulia Sakya. Itu benar, Raja Manusia ingin membunuh makhluk ras kuno, tapi Pendeta Sakya ingin mereformasi dan mencerahkan mereka. Hais, kurasa sebaiknya kita duduk dan menonton saja. Masalah seperti ini bukanlah sesuatu yang harus kita permasalahkan. Bagi semua makhluk dari ribuan ras ini, situasi seperti ini memang agak rumit. Kedua belah pihak adalah tokoh yang kuat. Selanjutnya, kedua belah pihak bertarung dengan makhluk dari ribuan ras dalam pikiran mereka. Biksu botak, kamu benar-benar harus mempertimbangkan kembali hal ini sekali lagi. Jangan datang dan berdebat dengan Yang Mulia jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi pada akhirnya, kata Lin Fan. Dermawan, yakinlah, kata-kata biksu malang ini adalah emas. Bahkan jika saya dibunuh oleh Anda secara tidak sengaja, saya tidak akan pernah menyesali Anda. Jawab Pendeta Sakya dengan ekspresi serius. Namun, dia tertawa di dalam hatinya. Ini pasti sebuah lelucon. Berdasarkan kemampuan Buddha Anda, apakah manusia ini benar-benar berpikir bahwa dia dapat melumpuhkan saya? Orang ini pasti tinggal di negeri fantasi. Baiklah kalau begitu, persiapkan dirimu. Lin Fan menghela nafas. Karena ini masalahnya, dia tidak punya pilihan selain menunjukkan kekuatannya dengan baik. Jika itu masalahnya, biarlah. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu biksu botak ini tentang kekuatan yang mulia. Pada saat yang sama, dia bisa memberitahu biksu botak ini harga yang harus dibayar seseorang jika mereka ingin bertindak omong kosong di hadapan Yang Mulia. Amitabha, Pendeta Sakya menggumamkan mantra Buddha dan tiba-tiba berubah menjadi sangat suci. Serangkaian lampu Buddha bersinar dari belakang tubuhnya. Seketika, sosok Buddha marah bertangan 8 dengan wajah galak muncul di belakang Pendeta Sakya. Serangkaian musik Buddha diubah menjadi teratai emas dan tersebar ke seluruh dunia. Dengan tubuh Buddha yang marah, segala kejahatan akan teratasi. Dalam sekejap mata, tubuh Pendeta Sakya seolah-olah dipenuhi dengan emas di dalamnya. Itu bersinar dengan aura anggun, penuh kasih sayang, dan suci. Sepertinya aura yang terpancar ini mampu membersihkan dan menyucikan semua iblis yang ada di dunia ini. Dermawan, ayo, biksu malang ini telah membuat persiapannya. Yang Mulia Sakya adalah orang yang sombong. Setelah berkultivasi selama 100 tahun, dia bahkan berhasil menyusul para senior dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, dia dipenuhi dengan rasa bangga dan percaya diri. Meski begitu, dia tetap menjaga hati yang murni. Pada dasarnya, dia masih ingin menyelamatkan makhluk dari ribuan ras. Tidak kusangka bahwa dalam hidupku, aku akan dapat menyaksikan tubuh Buddha Vajra yang marah yang tidak dapat dihancurkan dari pendeta senior Sakya. Kamu benar, di bawah pancaran cahaya Buddha kemasan ini, aku merasa seolah-olah jiwaku telah dimurnikan. Bahkan perasaan benci dan negatif terhadap makhluk ras kuno perlahan-lahan menghilang. Rumor mengatakan bahwa demi mereformasi makhluk ras kuno, Pendeta Sakya pernah menahan pemukulan makhluk ras kuno tanpa membalas selama setahun penuh. Dia memang seorang biksu terhormat. Kalau saja ada lebih banyak biksu tinggi seperti Pendeta Senior Sakya dalam ras Buddha. Betapa menyenangkannya itu. Menyaksikan segala sesuatu di hadapan mereka, makhluk dari ribuan ras tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada diri mereka sendiri. Ada orang baik dan jahat di dunia ini. Hal yang sama juga terjadi pada ras Buddha. Ada Buddha yang berada di jalur untuk mereformasi orang lain, sementara ada Buddha yang terjatuh ke dalam jurang dan berubah menjadi jahat. Tidak buruk. Gimiknya memang cukup bagus. Hanya kondisi tubuh fisik ini saja yang merupakan yang terkuat yang pernah ditemui oleh Yang Mulia. Lin Fan tidak bisa tidak memujinya. Tapi ini memang benar. Keadaan tubuh fisik Pendeta Sakya di hadapannya saat ini. Jika dia mengkategorikannya berdasarkan kondisi kultivasi, itu akan setara dengan tingkat surgawi ilahi 6. Ini benar-benar pertama kalinya Lin Fan melihat seseorang yang dapat melatih kondisi tubuh fisiknya sedemikian rupa. Jika dia bekerja lebih keras dan mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi, itu bahkan akan cukup baginya untuk melawan ras makhluk tertinggi dari kuno. Terima kasih atas pujianmu, Dermawan. Gunakan tinjumu, Dermawan. Biksu malang ini tidak akan menghindar atau bersembunyi dari pukulanmu.
Setelah mendengar pujian dari manusia di hadapannya ini, Yang Mulia Sakya sangat gembira. Apakah dia melihat itu? Begitulah kekuatan kondisi tubuh fisik Buddha Anda. Terbukti manusia ini pasti dibuat bingung dengan kondisi fisiknya juga. Jika dia memberitahu manusia di hadapannya bahwa Buddha Anda masih menyembunyikan sesuatu, dia bertanya-tanya bagaimana reaksi manusia terhadap hal itu. Semakin dia memikirkannya, semakin Pendeta Sakya tidak bisa menahan senyum sinisnya. Lin Fan memandangi buku-buku jari di tangannya yang lembut dan meniup debu darinya dengan lembut. Baiklah biksu botak, persiapkan dirimu. Milikmu sungguh akan ikut serta. Ayo, jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi? Hari ini, biarkan biksu malang ini menanggung kebencian dari dermawan ini. Pendeta Sakya berkata dengan suara yang berseri-seri. Menyaksikan pemandangan di hadapan mereka, makhluk dari ribuan ras mendapati diri mereka tersesat di dalamnya untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah pemandangan yang sangat langka bagi mereka. Faktanya, itu adalah salah satu hal yang mungkin tidak akan pernah bisa mereka temui seumur hidup. Dalam pertaruhan nyawa makhluk ras purba ini, mereka lebih menyukai Pendeta Sakya. Meskipun Raja Manusia sangat berkuasa, nama besar Pendeta Senior Sakya sangat terkenal. Lebih jauh lagi, tubuh Buddha yang marah yang tidak dapat dihancurkan adalah keterampilan yang sangat kompleks dari ras Buddha. Setelah dibudidayakan oleh seseorang, mereka praktis tidak terkalahkan oleh dunia. Pada saat ini, Lin Fan berjalan menuju Pendeta Sakya secara perlahan. Kedua tangannya terulur saat telapak tangannya perlahan terentang. Semua jarinya seolah siap mencubit sesuatu. Tenang dan normal, tidak ada satupun jejak kekuatan yang keluar dari mereka. Melihat serangan Raja Manusia, Yang Mulia Sakya hanya bisa meratapi hatinya. Sepertinya Raja Manusia sialan ini mempunyai pemikiran yang sama denganku. Bagi Pendeta Sakya, tidak mungkin skill kausal ini bisa memiliki kekuatan membunuh dalam bentuk apapun. Dia berasumsi bahwa Raja Manusia sialan ini hanya mencoba menguji tekadnya. Pada saat ini, Pendeta Sakya mau tidak mau merasakan rasa hormat yang baru terhadap Lin Fan. Meskipun Raja Manusia sialan ini tidak henti-hentinya memanggilnya biksu botak, dia tetap memiliki hati yang mulia karena menyelamatkan ribuan ras. Ini adalah teman yang layak untuk dijadikan teman. Pada saat ini, Lin Fan tiba di hadapan Pendeta Sakya. Matanya bersinar dengan secercah. Harimau hitam mencuri hati. Bam! Pada titik ini, tangan Lin Fan mencengkeram dada Pendeta Sakya. Bahkan jika itu adalah Pendeta Sakya, dia tidak menyangka manusia akan berperilaku seperti itu. Tidak disangka dia akan memahami kismis kecil miliknya itu. Makhluk dari ribuan ras juga terlihat heran, bertanya-tanya tentang apa semua ini. Saat gerakan Raja Manusia sialan ini muncul, mereka menjadi bingung. Mereka bertanya-tanya bagaimana gerakan yang tampak normal bisa memiliki kegunaan ajaib apapun. Dermawan, silakan lanjutkan. Yang Mulia Sakya sedang merasakan sensasi luar biasa di sekujur tubuhnya saat ini. Meskipun itu adalah seorang pria yang memegangi dadanya, dia tidak dapat menyangkal bahwa sensasi ini memang lumayan. Yang Mulia Sakya merasa ingin merasakan sensasi ini sekali lagi. Tidak apa-apa, sekali saja sudah lebih dari cukup. Lin Fan selesai dengan pekerjaannya di sini. Saat Black Tiger Steel's Heart dilepaskan, itu ditakdirkan untuk menjadi pertumpahan darah. Yang Mulia Sakya memandangi Raja Manusia dengan tatapan bingung, bertanya-tanya apa maksudnya dengan itu. Namun, wajah tenang Pendeta Sakya berubah menjadi buruk pada saat itu juga. Mata yang dipenuhi dengan sifat Buddha di dalamnya mulai berubah menjadi mata yang terkejut. Ini, Yang Mulia Sakya bisa merasakan beberapa perubahan terjadi di dadanya sendiri. Ini adalah perubahan yang tidak dapat digambarkan. Namun, dia benar-benar bisa merasakan semuanya. Itu nyata. Jika kamu ingin menangis, silakan lakukan itu. Lin Fan berkomentar dengan tenang. Dermawan, ini, Yang Mulia Sakya tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Namun, dia tiba-tiba merasakan rasa sakit menjalar ke dalam hatinya. Sakit, sakit, kok bisa jadi begini? Yang Mulia Sakya tidak bisa lagi mempertahankan wajahnya yang tenang saat dia memegangi dadanya dengan kedua tangannya. Teman-teman, lihat, bukankah dada Pendeta Sakya terlihat membesar? Bagaimana bisa? Yang Mulia Sakya laki-laki. Astaga, tampaknya mengembang. Teman-teman,
Lihat, itu semakin besar. Kelihatannya bahkan lebih besar daripada ras kepala kelinci. Apa yang sebenarnya terjadi? Raja manusia sialan itu hanya mengambilnya dengan santai. Bagaimana dia bisa menimbulkan kerusakan sebesar itu dengan benda itu? Bab 675, Perbedaan dari Manusia ke Manusia. Ketika ketua ras kelinci mendengar kata-kata ini, ekspresi dinginnya memerah saat dia memutar matanya ke arah orang-orang yang mengatakan hal yang tidak masuk akal. Namun, dada datar pendeta Sakya yang tiba-tiba membesar seperti ini membuat ras kepala kelinci merasa sedikit iri. Tanpa sadar, dia mengalihkan pandangannya ke Lin Fan. Dia tidak bisa tidak membuat beberapa idenya sendiri. Ras kelinci adalah sekelompok orang yang sangat bangga dengan bentuk tubuhnya. Namun, pada saat ini, dia menyadari bahwa Raja Manusia punya cara untuk memperbesar dadanya. Sekarang, itu memberinya sesuatu untuk diharapkan. Namun, ini hanyalah pemikiran sesaat. Hais, biksu botak, yang mulia sudah mengatakannya sejak awal. Pukulanku ini tidak boleh diterima. Namun, kamu memilih untuk tidak mendengarkan dan bersikeras untuk melakukannya. Sekarang, apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan? Katakan tentang hal itu. Lin Fan tidak berdaya saat ini. Beberapa pria baru mengetahui arti penyesalan setelah semuanya terlambat. Melihat ekspresi sedih biksu botak itu, Lin Fan merasa sedikit sedih padanya. Milikmu sungguh tidak bermaksud menyakiti siapapun, tetapi lelaki tua ini memilih untuk tidak mendengarkan. Sakit. Ini akan meledak. Pendeta Sakya memegangi dadanya dengan kedua tangannya, berusaha meredakan rasa sakit ini secara konsisten. Namun, bagi pendeta Sakya, semakin dia menggosok, semakin sakit. Keliru. Melihat bagaimana pendeta Sakya membelai payudaranya yang akan meledak, makhluk dari ribuan ras mau tidak mau menelan ludah mereka. Jika mereka mengabaikan wajahnya, sepasang melon ini pasti akan menjadi melon terindah di seluruh dunia suci kuno. Bahkan ras kepala kelinci yang menggerahkan tidak bisa menandinginya sama sekali. Namun, dengan situasi seperti sekarang, terlihat sangat aneh dan ganjil, sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Jangan khawatir, itu tidak akan pecah. Hanya akan terasa sedikit sakit. Bersabarlah dan itu akan selesai. Lin Fan berkata dengan nada menghibur. Namun, Lin Fan juga tercengang oleh benjolan raksasa di dada pendeta Sakya. Ini sama sekali tidak masuk akal. Dulu, jika dia ingin bongkahannya sebesar ini, dia harus memukulnya puluhan kali. Kenapa mereka bisa sebesar ini hanya dengan satu serangan kali ini? Mungkinkah Black Tiger Steel's Heart telah naik level? Ayo, aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Bahkan seorang Buddha yang terhormat seperti pendeta Sakya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerah pada rasa sakit saat dia berguling-guling di tanah sambil menangis. Wajahnya yang dipenuhi belas kasih dan kebajikan kini hampir menangis. Jangan khawatir, jangan panik. Semuanya akan segera berakhir. Melihat ekspresi sedih pendeta Sakya saat ini, Lin Fan menjadi jengkel. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal ini. Tidak ada cara untuk melepaskan seseorang dari rasa sakit Black Tiger Steel's Heart sama sekali. Bagi makhluk dari ribuan ras, ini benar-benar hari di mana pandangan mereka terbuka. Tak disangka bahkan pendeta Sakya yang sangat kuat pun akan terdegradasi ke kondisi seperti itu hanya dengan satu gerakan. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Raja Manusia sialan ini? Pada saat ini, Yang Mulia Sakya, yang wajahnya pucat pasi dan dipenuhi rasa sakit, terjatuh ke tanah. Dia tidak tahu bagaimana keadaan bisa menjadi seperti ini. Mengapa tubuh Vajra Buddha yang marah yang tidak bisa dihancurkan tidak berfungsi? Kali ini, dia akan kehilangan mukanya dengan sangat parah. Dalam sekejap mata, Lin Fan mengarahkan pandangannya pada makhluk ras kuno. Orang-orang ini harus dimusnahkan. Jika seseorang tidak mencabut akarnya saat mencabut rumput liar, mereka akan tumbuh ketika musim semi berlalu sekali lagi. Biksu botak, kau kalah taruhan. Semua makhluk ras kuno ini akan dibunuh oleh Yang Mulia. Lin Fan berkata kepada pendeta Sakya yang berguling-guling di tanah. Yang Mulia Sakya ingin menjawab. Namun, mengingat keadaannya saat ini, dia bahkan tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, benjolan yang membengkak di dadanya membuatnya kesakitan yang tak ada habisnya. Menghancurkan. Saat dia mengacungkan jarinya,
sebuah aura pedang yang terang melesat keluar. Satu berubah menjadi dua, 2 sampai 4. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi oleh aura pedang yang berlipat ganda. Membunuh. Aura pedang yang turun dari langit ini membelah segalanya dan mengoyak dunia. Semua makhluk ras kuno bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung sebelum mereka dibunuh di tempat. Bagi Lin Fan saat ini, makhluk ras kuno ini tidak lagi bernilai banyak poin pengalaman. Satu-satunya hal yang berguna adalah esensi, semangat, dan vitalitasnya. Ini adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh surga. Dalam satu tarikan napas, ratusan ribu makhluk ras kuno terbunuh begitu saja. Kecepatan kilat ini bahkan bisa dianggap supernatural. Saat makhluk dari ribuan ras melihat pemandangan ini, mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang. Metode yang sombong. Raja manusia sialan ini terlalu kuat. Yang mulia Sakya hampir pingsan sekarang. Rasa sakit yang berdenyut-denyut di dadanya sudah cukup untuk membuat mentalnya hancur. Tapi, pemandangan ratusan ribu makhluk ras kuno terbunuh begitu saja menambah siksaan dalam pikirannya. Sayang sekali, ini terlalu boros. Jika dia bisa mereformasi semua orang ini, seberapa besar keyakinan yang bisa dia hasilkan. Tapi, sekarang sudah terlambat untuk berkata-kata. Pada saat ini, Lin Fan melepaskan jubahnya. Rambut panjangnya terletak di pundaknya dengan watak yang sangat ramah tamah. Apalagi saat berada di depan makhluk tawanan, Lin Fan harus melakukan yang terbaik untuk menunjukkan sisi ramahnya. Raja manusia sialan. Tiba-tiba, seseorang tak dikenal berteriak dari kerumunan. Namun, suara tunggal itu sudah cukup untuk mempengaruhi sensasi semua orang seperti gelombang pasang. Hati semua orang tertuju padanya saat ini. Hari ini, dia benar-benar telah mengukir tanda untuk dirinya sendiri. Jika masih ada makhluk dari ribuan ras yang tidak mengetahui siapa yang sebenarnya Anda setelah hari ini, maka itu akan sangat aneh. Ketika Pendeta Sakya mendengar sorakan ini, dia menjadi lebih sedih dari sebelumnya. Hari ini, dia tidak hanya kehilangan pengikutnya, dia bahkan kehilangan mukanya juga. Dan saat ini, dia bahkan tidak punya gambar apapun yang tersisa. Sungguh dosa. Ketika dia melakukan perjalanan ini, dia pasti lupa memeriksa almanak ilahi untuk kejadian yang tidak menguntungkan. Kalau tidak, sejak kapan dia mengalami kejadian buruk seperti itu selama 100 tahun berkultivasi? Semuanya, bersamaku, Sang Raja Manusia, kalian semua dapat yakin bahwa makhluk ras kuno akan ditindas di masa depan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memastikan bahwa semua makhluk dari ribuan ras akan ditindas, mampu hidup di bawah masa depan yang cerah dan cemerlang ini. Lin Fan berkomentar. Berkatilah Ibu Raja Manusia, hidup Raja Manusia sialan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku hanya akan menjadi penggemar berat Raja Manusia. Aku harus menyebarkan nama besar Raja Manusia keparat kepada semua orang di luar sana. Seluruh dunia harus tahu bahwa ada Raja Manusia keparat yang berjuang untuk kita semua melawan ras kuno. Mendengar sorak-sorai ini, Lin Fan tidak bisa menahan rasa gembira di hatinya. Meskipun kali ini dia tidak berhasil mendapatkan kekayaan Raja Berdaulat Wei, fakta bahwa nama besarnya akan segera tersebar membuat semua ini sepadan. Untuk seseorang seperti Lin Fan, hal-hal inilah yang memberi makna pada hidup seseorang. Karena tidak dapat menahan diri, dia mengalihkan pandangannya ke arah Pendeta Sakya, merasa sedikit kasihan pada Pendeta Sakya. Pada saat seperti ini, perbedaan antara manusia dengan manusia terlihat jelas. Melihat tatapan simpatik yang datang dari Lin Fan, Pendeta Sakya hampir bisa merasakan air matanya menetes sekarang. Dia tahu bahwa dia benar-benar mengacau kali ini. Begitu makhluk dari ribuan ras ini keluar, mereka pasti akan menyebarkan berita ini juga. Saat itu, nama Raja Manusia Mother King pasti sedang naik daun. Dan, dia tahu bahwa dia tidak lain adalah alat untuk menunjukkan prestasi Raja Manusia yang brengsek. Bahkan, dia bisa memikirkan bagaimana berita itu akan disebarkan oleh makhluk-makhluk ini. Raja Manusia sialan itu yang telah menyebabkan dada Pendeta Sakya pecah hanya dengan satu cengkeraman cakar. Dialah yang telah membunuh ratusan ribu makhluk ras kuno. Itu benar, makhluk kuat yang telah menyebabkan dada Pendeta Sakya pecah hanya dengan satu cengkeraman cakarnya tidak lain adalah Raja Manusia sialan. Pembunuh ratusan ribu makhluk ras kuno.
Baiklah semuanya, ayo berpisah di sini. Setelah kalian meninggalkan tempat ini, kalian bisa mencari tempat untuk bersembunyi. Mungkin kalian bisa menuju utara. Di utara, ada kota keputusasaan. Aku sudah memusnahkan seluruh tempat itu. Oleh karena itu, pasti ada sedikit atau tidak ada satupun makhluk ras kuno di sana sekarang. Seharusnya aman untuk mencari perlindungan di sana. Lin Fan berkomentar. Saat makhluk dari ribuan ras mendengar kata-kata ini, mereka merasa sangat gembira. Tidak kusangka akan ada rumah persembunyian di dunia suci kuno. Terima kasih, Raja Manusia Sialan. Saat dia menerima ucapan terima kasih dari ribuan makhluk ras, Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, seolah-olah ini bukanlah hal yang dia khawatirkan sama sekali. Baiklah semuanya, selamat tinggal. Biksu botak, mari kita bertemu lagi jika ada keinginan. Saat Pendeta Sakya mendengar kata-kata ini, dia ingin memaksakan dirinya untuk berbicara dan menjawab. Tapi, sebelum dia bisa melakukannya, dia menyadari bahwa Lin Fan telah menghilang sepenuhnya dari tempat itu. Tidak, jangan pergi dulu. Apa yang harus aku lakukan terhadap dadaku? Pendeta Sakya berteriak dalam hatinya. Kesedihannya terlalu dalam sehingga air mata tidak bisa keluar sekarang. Bab 676, tempat ini agak aneh. Memang benar, itu pria yang langka dan ajaib. Alangkah baiknya jika aku bisa menemaninya di sisinya. Ras kepala kelinci bergumam pada dirinya sendiri. Semua makhluk dari ribuan ras yang mengelilinginya memandangnya dengan tatapan aneh. Memikirkan bahwa ras kepala kelinci, seseorang yang sangat setia pada dirinya sendiri, akan mengalami saat-saat tergila-gila juga. Apa yang kalian lihat? Apa kalian belum pernah melihat bayi cantik? Perlombaan kepala kelinci menggonggong ke arah kerumunan dengan ejekan singkat. Wajah mungilnya memerah karena malu. Lin Fan pergi dengan penuh keanggunan. Keanggunannya sangat memesona bagi semua orang. Bagi makhluk dari ribuan ras, pandangan belakangnya terlalu ramah tamah. Namun, Lin Fan berlari sangat tergesa-gesa saat ini. Jika dia tidak mulai berlari, dia akan menjadi orang yang sangat bodoh. Biksu botak itu pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Jika dia membiarkan biksu botak itu mengejarnya, segalanya pasti akan merepotkan. Agar dadanya ditindih sedemikian rupa, sebagai seorang laki-laki, siapa di dunia ini yang dapat menanggung hal seperti ini? Hal ini terutama terjadi pada seseorang seperti biksu botak yang suka bertingkah seperti itu. Jika dia harus berjalan keliling dunia pugilistik sambil membawa 2 bongkahan daging di dadanya, bukankah dia hanya akan menjadi bahan tertawaan semua orang di luar sana? Black Tiger Steel's Heart adalah sesuatu yang tidak memiliki penawarnya. Sungguh sial bagi siapapun jika mereka terkena dampaknya. Lagi pula, hampir mustahil bagi mereka untuk kembali ke keadaan semula. Kota raja yang berdaulat Wei membuat Lin Fan sangat kecewa karenanya. Sangat buruk sekali. Faktanya, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Marquis of Despair. Dan saat ini, arah yang dituju Lin Fan tidak lain adalah lokasi dari elemen kayu yang terkait. Niat Lin Fan selalu ditetapkan untuk menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, ia harus memastikan bahwa tujuannya teguh. Pertama-tama, dia harus mencari elemen kayu yang terkait, sehingga kota iblis dapat berevolusi menjadi harta karun tertinggi. Sarang makhluk yang maha kuasa. Raja Manusia Sialan. Duduk di singgasana permatanya, makhluk tertinggi dari ras kuno mengertakkan gigi dan mendidih. Raja Manusia Sialan ini belum muncul selama 3 tahun. Tak disangka 3 raja berdaulatnya akan dibunuh pada saat kemunculannya. Bagi makhluk tertinggi dari ras kuno, ketiga raja berdaulat ini tidak berarti apa-apa. Namun, apa yang tidak bisa dia tahan adalah semua provokasi berulang-ulang dari Raja Manusia Sialan ini terhadap otoritasnya. Hal ini terutama terjadi sekarang karena pembukaan dunia tanpa batas sudah dekat. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya diganggu oleh manusia biasa? Kejam. Tiba-tiba, kehampaan itu bergetar. Sesosok muncul dari dalam di hadapan makhluk yang maha utuh, kejam. Itu kamu. Melihat sosok yang diselimuti kabut hitam ini, wajah makhluk maha kuasa, kejam, dipenuhi dengan ketidaksenangan. Lord Saint telah memerintahkanku untuk membantumu membasmi semut-semut yang menghabiskan waktu hidupnya untukmu. Pada saat yang sama, 6 Lord lainnya sangat tidak puas dengan penampilanmu.
Suara pria yang diselimuti kabut hitam terdengar sangat tidak menyenangkan. Kurang ajar. Saat si kejam mendengar kata-kata ini, dia langsung marah. Sejumlah besar aura muncul darinya, mengambil bentuk lengan raksasa tak berbentuk yang mencengkeram bayangan hitam ini. Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda tentang niat para bangsawan lainnya. Sosok hitam itu menjawab dengan acuh tak acuh. Segera, pusaran muncul di hadapannya, menelan seluruh lengan raksasa itu. Katakan pada mereka bahwa aku tidak meminta mereka ikut campur dalam urusanku. Wajah kejam menjadi marah hingga tingkat yang menakutkan saat dia berteriak dengan kasar. Saya mengikuti perintah. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda sukai, jangan ragu untuk menyampaikannya kepada 7 bangsawan lainnya. Sosok hitam itu tidak takut dan tidak kasar. Suaranya sangat tidak menyenangkan, seolah-olah kejam bukanlah apa-apa di matanya. Mata kejam yang dalam dan misterius bersinar dengan sinar yang aneh. Dia kemudian menutup matanya, menyembunyikan niat itu. Baiklah, kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu kalau begitu. Makhluk yang maha utuh, kejam, menjawab. Selamat tinggal. Sosok hitam itu menganggukkan kepalanya dan segera, seluruh sosoknya menghilang dari aula, seolah-olah sosok itu tidak pernah muncul sejak awal. Saat sosok hitam itu menghilang, si kejam berdiri dan menatap 7 menara ilusi di luar jendelanya. Kalian terlalu banyak ikut campur. Sepertinya inilah tempat yang harus aku jelajahi. Setelah puluhan hari, Lin Fan akhirnya berhenti. Ini adalah hutan yang ditutupi dengan warna hijau tua. Terlebih lagi, tempat ini menghalangi dia untuk menggunakan kesadarannya untuk menjelajah dan memeriksa kondisi sekitar. Dibandingkan dengan tempat lain sejauh ini, istana yang berisi elemen kayu ini sangatlah aneh. Elemen kayu yang ada di dalamnya tidak diragukan lagi adalah asal mula kehidupan. Tanda-tanda kehidupan di sekitarnya pasti sangat subur. Lihat saja petak-petak pepohonan yang mengelilinginya, dan terpikir bahwa mereka akan tumbuh subur seperti ini. Memeriksa sekeliling, Lin Fan tidak bisa tidak berkomentar. Namun, Lin Fan tidak lengah karena hal ini. Lagi pula, dia juga telah melihat cukup banyak kerangka di sekitar area ini. Beberapa kerangkanya sudah sangat tua, sementara yang lain tampak seperti baru saja meninggal. Mendarat dari kehampaan, Lin Fan berjalan ke arah depan. Retakan. Tiba-tiba, suara yang bersih dan tajam mengejutkan Lin Fan. Menundukkan kepalanya, dia menyadari bahwa dia baru saja menyebabkan tulang putih giok yang sangat indah terbelah menjadi 2 dengan menginjaknya. Pemilik kerangka ini sebelumnya pastilah seseorang yang memiliki kekuatan yang dalam dan misterius padanya. Sekilas saja sudah cukup bagi Lin Fan untuk mengetahui bahwa kerangka ini luar biasa. Ding! Selamat karena telah menemukan kerangka surgawi tingkat 7, makhluk kuat yang semuanya dalam satu keadaan. Memang benar, seperti dugaanku. Pemilik kerangka ini cukup istimewa. Menempatkan kerangka itu ke bawah, Lin Fan tidak bisa tidak memusatkan perhatiannya. Bahkan makhluk surgawi tingkat 7 bisa mati di luar tempat ini. Jika itu masalahnya, bahaya macam apa yang akan terjadi di tempat yang mengandung elemen kayu ini. Namun, berdasarkan peta yang digambar oleh Peri Hong Yun, dia menunjukkan bahwa tempat ini tidak terlalu berbahaya sama sekali. Sepertinya fakta yang diketahui Peri Hong Yun sudah ketinggalan zaman sekarang. Berderit, berderit, berderit. Tiba-tiba, serangkaian suara yang tidak dapat dipahami Lin Fan terdengar dari belakangnya. Dia bisa merasakannya dengan rohnya. Mengerutkan alisnya, dia langsung berbalik dan membanting dengan telapak tangannya. Apa ini? Ding! Selamat telah membunuh setan pohon. Pohon setan. Lin Fan mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar makhluk hidup seperti itu. Ini bahkan tidak tercatat di buku perpustakaan Cloud Sect. Namun, kalau dipikir-pikir, bahkan buku-buku itu sendiri pun bisa berubah menjadi roh buku. Jika itu masalahnya, maka masuk akal jika pohon-pohon yang mekar dalam kondisi di mana energi kehidupan melimpah bisa berubah menjadi setan pohon. Astaga, sepertinya elemen kayu bawaan ini tidak mudah didapat. Bahkan sebelum aku memasuki tempat itu, aku sudah bertemu dengan semua sampah ini. Aku harus melakukannya, kurasa lebih berhati-hati saat masuk ke dalam. Yang pertama menyerang mendapat keuntungan, dan yang terakhir menyerang akan menderita.
Lin Fan tidak akan hanya berdiam diri seperti orang bodoh menunggu iblis pohon yang menunggunya dalam kegelapan. Kalian ingin menyerangku secara diam-diam. Kalau begitu, Yang Mulia harus menebas kalian semua hari ini. Lin Fan memegang kapak abadinya dan membelah ke segala arah. Kilatan kapak yang tajam membelah, menghancurkan semua pohon dalam radius puluhan mil. Ding! Selamat telah membunuh setan pohon. Ding! Selamat telah membunuh setan pohon. Tingkat budidaya iblis pohon ini tidak terlalu tinggi. Beberapa dari mereka hanya berada pada kondisi budidaya langit azure. Bahkan yang tertinggi di antara mereka hanyalah negara budidaya surgawi yang terpencil. Mereka sama sekali bukan sesuatu yang merepotkan untuk dihadapi. Dengan begini, akan jauh lebih aman. Melihat bagaimana segala sesuatu dalam radius luas kosong sekarang, Lin Fan sangat gembira. Dengan situasi saat ini, dia hanya perlu melihat apa yang dimiliki oleh iblis pohon lain untuk memberinya masalah. Adapun iblis pohon yang mengawasi dari kegelapan. Saat mereka melihat segala sesuatu di hadapan mereka, mereka berteriak kaget. Makhluk hidup ini sangat kejam. Melahapnya, kita pasti harus memakannya. Beraninya dia membunuh begitu banyak rekan kita. Dia harus mati. Kalian semua, jangan kurang ajar. Kami akan membiarkan dia masuk ke tempat rahasia terlebih dahulu. Begitu dia bertemu makhluk menakutkan di dalam, kita hanya perlu berkemah agar dia bisa keluar dengan luka parah. Saat itu, kita bisa menyerbunya dan memakannya sebagai makanan. Ya, Kaisar Pohon. Bab 677, Biksu ini mencoba bersikap kotor. Di tempat di mana semuanya tertutup pepohonan bahkan hingga ratusan mil jauhnya, Lin Fan benar-benar tidak tahu berapa banyak setan pohon yang bisa disembunyikan di dalamnya. Namun, dia tidak perlu pergi berburu untuk mereka. Dengan sekali pandang, pandangannya dipenuhi dengan pengenalan sistem. Pohon setan, keadaan budidaya tingkat atas surgawi yang sunyi. Pohon setan, kondisi budidaya tingkat rendah surgawi azure. Karena itu, Lin Fan tidak ingin terus memandangi mereka lebih lama lagi. Bahkan jika mereka tersembunyi jauh dari pandangan di kedalaman, sistem akan mengungkapkannya saat mereka berada di bawah pengawasannya. Faktanya, Lin Fan bahkan dapat mengatakan bahwa hidup terkadang tidak ada artinya dengan sistem. Itu benar-benar menghilangkan perasaan senang yang bisa dia rasakan jika dia harus menjalani ini sendirian. Karena iblis pohon ini tampaknya tidak mengganggunya sendiri, dia yakin bahwa mereka pasti bersiap untuk menyerangnya secara diam-diam saat dia tidak menyadarinya. Sayangnya, berdasarkan pengamatan sistem, segala bentuk iblis atau hantu bahkan tidak dapat menemukan tempat persembunyian sama sekali. Bahkan tidak perlu membicarakan tentang serangan diam-diam. Langit semakin gelap. Lin Fan sedang membuat persiapan untuk beristirahat, dan pada saat yang sama, memeriksa omong kosong lain yang mungkin ada di tempat ini. 4 tempat rahasia sebelumnya tidak membuatnya merinding seperti tempat ini. Tempat ini jauh lebih aneh dari semuanya. Dan yang paling penting, kerangka surgawi-surgawi tingkat 7, keadaan semua dalam satu yang kuat berada di depan yang menyebabkan dia merasa sedikit gugup. Lagi pula, jika seseorang mencapai tingkat kultivasi seperti itu, tidak akan mudah untuk menjatuhkan orang seperti itu. Lupakan, sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Aku akan menyalakan api dan memeriksa apakah ada binatang purba di sekitar untuk makan daging panggang. Lin Fan berdiri dan masuk. Pada saat ini, iblis pohon yang tak terhitung jumlahnya berubah bentuk menjadi pohon raksasa saat mereka melihat ke arah Lin Fan tanpa bergerak. Makhluk hidup itu ada di sini. Kaisar pohon telah memerintahkan kita untuk tidak menyerangnya. Mari kita lihat apa yang sedang dilakukan makhluk hidup ini. Makhluk hidup itu berdiri tepat di depan wajahku. Apa yang harus aku lakukan? Pada saat ini, Lin Fan sedang berdiri di bawah pohon raksasa. Melihat dedaunan yang tumbuh subur itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dagunya. Lumayan. Saatnya memotongnya untuk kayu bakar. Lumayan. Ah, makhluk hidup terkutuk ini. Dia ingin memotong dahanku. Aku akan menelannya. Setan pohon yang disukai Lin Fan berteriak marah. Bersabarlah. Kaisar pohon sudah mengatakannya. Kita harus bertahan. Para iblis pohon berkomunikasi satu sama lain secara telepati. Setan pohon yang disukai Lin Fan bahkan tidak bisa berteriak jika dia menginginkannya saat ini. Akhirnya,
dia mengertakkan gigi dan bergumam, aku akan bertahan. Cabang pohon ini tidak terlalu buruk. Siap untuk ditebang. Lin Fan tertawa kecil saat kapaknya mendarat dengan mulus. Dengan itu, dahan pohon itu terjatuh di kakinya. Ah, sakit. Makhluk hidup ini membuatku sangat kesakitan. Setan pohon yang malang itu berteriak. Saudaraku, bertahanlah. Kamu harus tetap kuat. Benar, makhluk hidup di sini sangat kuat. Kita harus menunggu sampai dia terluka di tempat rahasia sebelum kita mengambil kesempatan untuk memakannya. Baiklah, aku akan bertahan. Demi masa depan kita semua, aku akan melakukannya. Waktu berlalu demi detik dan menit. Setiap kali Lin Fan menebang satu cabang pohon, setan pohon juga akan berteriak sekali. Semua iblis pohon di sekitarnya hanya bisa memberinya dukungan mental dan menghiburnya untuk bertahan di sana. Saudara-saudara, berhentilah mendukungku. Aku sudah mati rasa terhadap itu semua. Pohon iblis yang malang ini akan tumbang sekarang. Ia tersiksa begitu parah oleh rasa sakit hingga kehilangan indera perasa. Hampir sampai. Melihat pemandangan di depannya, Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia kemudian membungkuk dan mengumpulkan semua dahan pohon di dadanya, memeluknya dan meninggalkan tempat ini. Saudaraku, kamu sudah melakukannya. Sudah berakhir. Setan pohon di sekitarnya mulai memujinya. Iblis pohon yang malang itu hanya bisa menangis saat melihat tubuh telanjangnya sekarang. Dia tumbuh subur dengan dedaunan yang indah di mana-mana. Tapi saat ini, dia hampir botak. Mendesis. Apinya berderak saat seekor binatang purba digantung untuk dipanggang di atasnya. Itu adalah tugas yang cukup berat untuk mencari binatang purba di area ini. Setelah sekian lama, Lin Fan akhirnya berhasil mendapatkan satu saja. Sepertinya iblis pohon di sini cukup mengesankan, melahap semua binatang purba di sekitarnya. Dermawan, biksu malang ini akhirnya menemukanmu. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya Buddha turun dari langit. Ini adalah suara yang Lin Fan harap tidak akan pernah didengarnya lagi seumur hidup ini. Astaga, tak disangka dia masih bisa menemukanku di sini. Saat Lin Fan siap untuk menyantap makanan lezatnya, suara ini masuk ke telinganya. Biksu botak, bagaimana kamu bisa menemukanku? Lin Fan tidak bisa berkata-kata saat ini. Tidak disangka dia akan ditemukan bahkan setelah bersembunyi di tempat yang begitu dalam di sini. Ya Tuhan! Persetan dengan hidupnya. Dermawan, kamu benar-benar membawa masalah kepadaku. Jika bukan karena aku mendengar suara gemuruh di area ini, aku tidak akan tahu bahwa kamu ada di sini. Pendeta Sakya tampak kelelahan setelah melakukan perjalanan jauh. Dengan dua bongkahan daging raksasa di dadanya, tidak mungkin dia bisa mempertahankan citra dirinya yang terhormat sejak awal. Suara gemuruh. Memikirkan hal ini, Lin Fan berharap dia bisa memberikan dua pukulan keras di kepalanya sekarang. Pasti gangguan yang ditimbulkan saat dia membunuh iblis pohon tadi telah mengingatkan biksu botak ini akan tempat ini. Tidak kusangka biksu botak ini begitu tajam dalam memeriksa seluruh area. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan langsung memasuki tempat rahasia. Untuk apa kamu di sini? Jangan jadi pecundang sekarang. Aku sudah bilang sejak awal bahwa kamu bertanggung jawab atas konsekuensinya. Lin Fan memulai. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui alasan di balik biksu botak memburunya seperti ini? Tapi yang paling penting adalah dia sendiri tidak tahu cara menghilangkan efek Black Tiger Steel's Heart. Dermawan, meski begitu, ini adalah keadaan yang sangat buruk karena Anda meninggalkan saya. Bagaimana biksu malang ini bisa menunjukkan wajahnya di depan umum di masa depan? Pendeta Sakya hampir menangis saat ini. Rasa sakit sejak awal bisa dilupakan. Namun, poin utamanya adalah dadanya dalam kondisi seperti itu sekarang. Bagaimana dia harus menghadapi masa di masa depan dan menikmati kehidupan omong kosong itu? Itu bukan urusanku. Sebelum aku menyerang, aku sudah mengatakan semuanya dengan sangat jelas. Apakah kamu mengakuinya? Lin Fan bertanya. Ya, aku mengakuinya. Namun, Dermawan, kamu seharusnya tidak memukul dadaku seperti itu juga. Yang Mulia Sakya bahkan tidak sanggup menangis saat ini. Bagaimana aku bisa tahu bahwa keadaan akan menjadi seperti itu? Mungkin karena dadamu terlalu sensitif. Ini mungkin puber keduamu, seru Lin Fan.
Pendeta Sakya hendak menyumpahi Ibu Lin Fan di dalam hatinya saat ini. Pubertas kedua kepalanya. Namun, dia tetap harus melampiaskan, aku tidak peduli. Apapun yang terjadi, kamu harus mengembalikannya ke bentuk aslinya. Aku tidak bisa mengembalikannya sama sekali. Keterampilan ini adalah sesuatu yang belum aku kuasai sepenuhnya. Jawab Lin Fan. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tidak, biksu malang ini tidak peduli. Jika kamu tidak mengembalikannya untukku, aku akan mengikutimu selamanya. Pendeta Sakya mau tidak mau berharap dia bisa memotong Lin Fan sampai mati sekarang. Dengan 2 roti raksasa di dadanya, bagaimana dia bisa melanjutkan dunia pugilistik mulai sekarang? Jika ada yang mengetahuinya, bukankah citranya akan hilang seluruhnya? Reputasinya yang telah dia kumpulkan selama 100 tahun, bukankah akan hilang begitu saja dalam semalam? Ah, biksu botak, kamu sedang mencoba untuk bermain kotor sekarang. Kamu jelas-jelas adalah orang yang mengatakan bahwa kamu ingin dihajar. Dan sekarang karena ada masalah, bagaimana kamu bisa menjadi tidak masuk akal seperti ini? Lin Fan jengkel saat ini. Biksu botak ini bermain terlalu kotor. Dermawan, tolong temukan belas kasihan di hatimu untuk menyelamatkanku. Orang tua biksu malang ini telah meninggal sejak dini. Dengan itu, hatiku hanya tertuju pada kesejahteraan semua ras. Kalau terus begini, biarpun aku harus menyelamatkanku. Dibunuh oleh makhluk ras kuno suatu hari nanti, aku tidak akan punya martabat bahkan menghadapi orang tuaku di dunia bawah dengan tubuh ini. Mata pendeta Sakya berkaca-kaca. Jika surga bisa memberinya kesempatan lagi, dia bersumpah kepada surga bahwa dia tidak akan pernah bertindak untuk pertunjukan omong kosong itu. Lagi pula, harga yang harus dibayar terlalu mahal. Tidak disangka dia dibanggakan sebagai seorang biksu jenius dari ras Buddha. Jika ada biksu tua dari ras Buddha yang mengetahui hal ini, mereka bahkan mungkin akan membunuhnya untuk menyelamatkan reputasi ras Buddha. Aku benar-benar tidak bisa mengembalikannya, kawan. Tapi, aku punya ide. Meski begitu, itu tetap bergantung padamu pada akhirnya. Lin Fan berkata dengan putus asa. Saya bersedia melakukannya. Saya bersedia. Tanpa mempertimbangkannya, pendeta Sakya menyetujuinya. Baiklah kalau begitu. Bersabarlah sekarang. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Awalnya, pendeta Sakya dipenuhi dengan kegembiraan di hatinya. Namun, melihat Lin Fan mengangkat kapaknya, dia bingung. Aku akan memotong 2 roti raksasa milikmu ini. Lin Fan menjawab dengan ekspresi serius. Sialan, wajah pendeta Sakya berubah, mengumpat tak terkendali. Biksu botak, apakah kamu baru saja mengutuk? Amitabha, aku telah berdosa, aku telah berdosa. Tapi tidak, biksu malang ini tidak peduli. Karena ini telah kamu pukul, kamu harus bertanggung jawab. Kalau tidak, biksu malang ini akan mengikutimu. Kamu, Lin Fan jengkel. Ini adalah dosa tersendiri. Bab 678, begitu banyak orang jenius. Melihat biksu botak ini, Lin Fan sudah terdiam. Beku yang terhormat dan yang lainnya. Dia hanyalah kotor. Faktanya, Lin Fan bahkan memiliki keinginan untuk membunuhnya sekarang. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia memutuskan untuk membuang pemikiran itu. Lagi pula, dia bukanlah iblis pembunuh massal. Dermawan, kakak, raja. Apapun yang kamu inginkan. Tolong lakukan kebaikan dan kembalikan aku menjadi diriku yang dulu. Yang mulia Sakya benar-benar menangis saat ini. Mengingat bentuknya saat ini, bagaimana dia bisa menghadapi dunia luar. Jika itu hanya pembengkakan biasa, biarkan saja. Tapi, yang terpenting adalah ini adalah gelombang besar yang sangat berlebihan. Selama pihak lain tidak buta, mereka pasti bisa melihatnya. Aku punya satu metode lagi, dan ini juga metode terakhir. Jika kamu juga tidak menyetujuinya, maka aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Lin Fan ragu-ragu sejenak. Dia sudah selesai mengganggu biksu botak ini sekarang. Yang mulia Sakya merasa gembira sesaat. Namun, dia segera kembali tenang. Metode sebelumnya sangat tidak bisa diandalkan. Lalu bukankah metode baru ini akan menjadi lebih buruk lagi? Silakan lanjutkan, aku mendengarkan. Pendeta Sakya masih berpikir untuk mendengarnya. Biksu botak, aku tahu kalau kamu mempunyai ciri-ciri yang sangat bagus. Jika aku benar-benar mengubah tubuh laki-lakimu ini menjadi perempuan, aku rasa tidak akan ada masalah apapun.
Karena kamu tidak bisa berkultivasi menjadi wanita, menjadi seorang Buddha, bagaimana kalau kamu mengubah jalanmu menuju jalan Bodhisattva? Lin Fan bertanya dengan santai. Ini adalah rencana terakhir yang bisa dibuat oleh Lin Fan. Jika biksu botak ini menyetujuinya, maka semuanya akan berakhir bahagia. Jika tidak, maka itu akan menjadi sebuah kekacauan besar. Lin Fan juga bersumpah kepada surga di dalam hatinya. Mulai sekarang, dia hanya akan menggunakan Black Tiger Stealth Heart pada musuh bebuyutannya. Dia bahkan tidak bisa mengabaikan masalah yang terkait dengan skill ini sekarang. Kalau saja biksu botak ini menjadi gila dan menyerangnya, itu akan membuat segalanya lebih mudah. Tapi, bagaimana biksu botak ini membujuknya saat ini? Itu membuatnya benar-benar tidak berdaya. Saat pendeta Sakya mendengar kata-kata ini, dia menjadi bingung. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan marah. Lupakan saja, sepertinya sebaiknya aku mengikutimu saja. Pendeta Sakya berkata tanpa berpikir. Mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan. Bukankah itu hanya lelucon belaka? Buddha Anda di sini memiliki tubuh laki-laki yang sangat bagus. Mengapa dia harus berubah menjadi bodhisattva? Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengikutiku. Jika kamu tidak pergi sekarang, apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu hanya dengan satu serangan? Lin Fan sudah lama terbiasa sendirian. Dan poin utamanya adalah jika ada orang yang melihat dia bepergian dengan seorang biksu botak di sisinya, betapa memalukannya hal itu. Amitabha, biksu malang ini sekarang telah memperoleh tubuh seorang pendosa. Dengan demikian, saya tidak lagi memiliki martabat untuk terus hidup di dunia ini. Jika saya bisa mati di tangan dermawan ini, itu akan menjadi karma dari hal ini, biksu yang malang. Pendeta Sakya duduk bersila saat cahaya Buddha bersinar terang di belakang kepalanya, seolah dia siap menerima kematiannya. Lin Fan. Akhirnya, Lin Fan mengalah. Untuk saat ini, dia tidak akan berdebat lagi dengan biksu botak ini. Jika dia ingin mengikutinya, biarlah. Namun, dia sudah merencanakan sesuatu dalam pikirannya. Jika biksu botak ini tidak memperhatikan, dia akan membanting bagian belakang kepalanya dengan batu bata dan segera melarikan diri. Dengan ini sebagai pelajaran, dia pasti akan menyembunyikan auranya juga dan tetap berada dalam mode stealth sampai biksu botak ini pergi. Biksu botak, kamu adalah makhluk dari ras Buddha. Bagaimana kamu bisa makan daging juga? Karena pendeta Sakya bertekad mengikuti Lin Fan, dia juga duduk di tempat yang sama, mengunyah daging dengan gembira. Saat melihat ini, Lin Fan tidak bisa berkata-kata. Kalau aku tidak makan daging, apa yang harus aku makan? Pendeta Sakya mengangkat kepalanya dan bertanya dengan bingung. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Raja Manusia sialan ini. Apakah dia akan mencegahnya memakan daging itu juga? Tidak apa-apa. Lin Fan juga tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia mulai mengerti di dalam hatinya. Meskipun makhluk-makhluk ras Buddha sangat mirip dengan mereka yang mempraktikkan agama Buddha di dunia sebelumnya, jika dia menjelaskannya dengan jelas, mereka adalah tipe orang yang sangat berbeda. Oleh karena itu, mungkin ada beberapa perbedaan dalam ajaran mereka juga. Aura setan di tempat ini kuat. Ini supranatural. Mengunyah stik drum binatang purba yang lezat itu, pendeta Sakya memandang jauh ke kejauhan. Mata pendeta Sakya diselimuti kabut hijau tua yang memenuhi seluruh langit di wilayah terdekat. Di dalamnya, setan dan monster berkeliaran di mana-mana. Itu hanya sekelompok iblis pohon. Lin Fan tidak menyangka pendeta Sakya begitu berpengetahuan. Meskipun ada banyak iblis pohon, kekuatan mereka lemah. Namun, aura iblis yang berkumpul dan naik ke langit masih belum menghilang dalam waktu dekat. Rupanya, pasti ada monster yang sangat kuat di sekitar sini. Membuka mata surgawinya, mata pendeta Sakya yang awalnya berwarna hitam bersinar dengan sinar kemasan. Dia bisa melihat segala sesuatu di dunia ini, termasuk hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Ayo, sepertinya kamu punya kemampuan, kan? Lin Fan terkekeh. Hanya beberapa trik yang tidak penting. Pendeta Sakya tersenyum acuh tak acuh dan melambaikannya. Terbukti, pujian tunggal ini telah meresap ke dalam hati pendeta Sakya. Biksu botak, apakah akan membunuhmu jika tidak bertindak? Satu pujian saja sudah cukup untuk mengirimmu ke surga. Melihat ekspresi sombong dari biksu botak itu,
Lin Fan langsung merasa tidak senang. Astaga, bukankah orang ini berbeda saat ada orang dan saat tidak ada orang? Ini adalah seorang pria di sana. Ada seseorang di sini. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan beberapa titik cahaya menyilaukan datang dari langit yang gelap gulita. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya muncul di depan wajahnya. Pada saat cahaya menghilang, beberapa sosok muncul di hadapan Lin Fan dan Pendeta Sakya. Siapa kalian? Dari ketiga pria yang datang, seorang pria bermahkota emas dengan aura pantang menyerah bertanya dengan penuh tanya. Nada suaranya sedikit tidak bersahabat. Saat Pendeta Sakya melihat cahaya-cahaya ini di langit, dia mengambil inisiatif untuk mengambil jubah panjang dari cincin penyimpanannya dan menyampirkannya pada dirinya sendiri. Sekarang, tubuhnya yang tampak aneh itu terbungkus rapat sehingga tidak ada yang bisa mengetahui misteri yang tersembunyi di dalamnya. Oh, apa yang terjadi dengan urutan kedatangannya? Kalian datang setelah kami dan di sini kalian bertanya siapa kami. Lin Fan melirik mereka bertiga, tanpa merasa terganggu sedikit pun. Namun, ada sesuatu yang mengganggu Lin Fan. Kenapa ada begitu banyak makhluk kuat di dunia suci kuno? Tidak disangka mereka bertiga akan memiliki kondisi kultivasi surgawi tingkat 7, semua dalam satu kondisi. Kurang ajar, pria yang mengenakan mahkota emas langsung berubah menjadi jahat. Dia hendak mengangkat tangannya untuk menyerang tetapi dia ditahan oleh pria lain. Kaisar Nangong baru saja tiba. Huff, pria dengan mahkota emas mendengus dingin saat dia mengarahkan pandangannya penuh dengan niat membunuh pada Lin Fan. Haha, Yu Liutian, Xing Wangong, Jia Yongye, tak kusangka kalian akan mendahuluiku dengan satu langkah. Kekosongan terbuka saat dua sosok lagi keluar. Salah satu dari mereka memiliki aura yang sangat menakutkan dan menakutkan. Setiap langkah yang diambilnya sepertinya memiliki dao dunia dan menggabungkannya. Karena itu, auranya sangat dalam dan tidak terbatas. Lin Fan bertukar pandang dengan Pendeta Sakya dan mulai berdiskusi dengan berbisik. Saya tahu tentang 4 dari mereka. Mereka semua adalah jenius dari sekte besar di luar sana. Mereka benar-benar murid jenius yang kekuatannya sama sekali tidak lebih lemah dari biksu malang ini. Tak disangka 4 dari mereka akan muncul di sini pada waktu yang sama. Sepertinya ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam tempat ini. Pendeta Sakya berkata dengan nada pelan. Lin Fan melihat sekeliling mereka berempat. Pandangannya tanpa sadar beralih ke pria di samping Kaisar Nangong. Meskipun tingkat kultivasi pria itu berada pada tingkat surgawi ilahi 7, keadaan semua dalam satu juga, aura tersembunyinya bergemuruh seperti gelombang pasang. Itu sangat kuat. Kaisar Nangong, siapa orang di sampingmu? Saya kira Anda harus tahu bahwa kali ini kita di sini bukan untuk perjalanan yang menyenangkan, bukan? Yu Liutian angkat bicara. Kelompok mereka tampaknya tidak senang. Haha, orang ini adalah Mu Manfeng. Kemampuannya sangat kuat, dan sama sekali tidak lebih lemah dari kita. Kali ini, dengan bantuan saudaramu, kita bisa bergerak dengan lebih percaya diri sekarang. Kaisar Nangong tertawa. Kaisar Nangong sangat memahami kemampuan Mu Manfeng. Ini adalah pria yang sangat tangguh. Dia sendiri bisa menjatuhkan Kaisar Nangong dalam 30 gerakan. Dengan kondisi kultivasi seperti itu, bahkan Yu Liutian dan yang lainnya tidak akan bisa menandinginya. Bab 679, Ikatan Pemahaman yang Mendalam. Lin Fan memeriksa 5 orang di depannya sekarang. Di sisi lain, mereka berlima sama sekali tidak peduli padanya. Bahkan Mu Manfeng, yang telah dihormati oleh Lin Fan, hanya menatap Lin Fan sesaat sebelum dia tidak peduli lagi. Di dalam tempat rahasia ini, Kaisar Nangong ingin menjelaskan situasi di dalam tempat rahasia saat ini. Namun, dia dipotong oleh Yu Liutian di sampingnya. Ekspresi Yu Liutian berubah saat dia menunjukkan kepada masa bahwa ada 2 orang di tempat kejadian saat ini. Faktanya, sudah ada niat membunuh yang muncul di hatinya saat dia memberi isyarat agar yang lain tidak mengambil tindakan. Mu Manfeng memandangi masa saat matanya bersinar dengan nada meremehkan. Dia melangkah maju dan melambaikan tangannya, "Guru di sini, sifat Buddhis Anda tampaknya kuat. Bisakah Anda menjadi seseorang dari ras Buddha?" Untuk seseorang seperti Mu Manfeng, meskipun Yu Liutian dan 3 orang lainnya cukup kuat, dia tidak diganggu sedikit pun oleh mereka. Namun, satu-satunya hal yang tidak diketahui terletak pada 2 orang ini di sini.
Faktanya, Mu Manfeng dibuat kesal oleh pendeta Sakya, yang seluruh tubuhnya tersembunyi di balik jubah panjang yang dia kenakan. Dermawan, kamu juga bisa merasakan sifat Buddhis seseorang. Yang mulia Sakya, yang seluruh kepalanya tersembunyi di balik jubah panjang, agak terkejut ketika dia mulai tertarik pada orang ini. Sifat Buddhis seseorang tidak terlihat dan cepat berlalu. Jika bukan seseorang dari ras Buddha, akan jarang orang lain yang menceritakannya. Kebetulan, saya berhasil mempelajari beberapa keterampilan ras Buddha. Mu Manfeng terkekeh. Secara alami, dia tidak akan mengakui bahwa dia telah memperoleh harta karun dari makhluk kuat ras Buddha secara kebetulan. Ketika pendeta Sakya mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Mu Manfeng, dia mengangguk keheranan. Tidak kusangka bahwa keterampilan ras Buddha yang dikuasai oleh dermawan ini akan begitu mendalam. Itu seharusnya merupakan keterampilan yang berada di bawah silsilah Buddha Kedaulatan Agung. Petik 2. Sebagai seseorang dari ras Buddha, Yang Mulia Sakya sangat ahli dalam teks-teks Buddhis. Adapun semua aliran ras Buddha yang berbeda, dia hafal semuanya. Namun, ada sesuatu yang membuat pendeta Sakya bingung. Garis keturunan Buddha Kedaulatan Agung telah lama jatuh. Tidak kusangka seseorang bisa mengembangkan keterampilan dalam garis keturunan itu. Mu Manfeng tidak menyangka biksu di hadapannya ini memiliki persepsi yang begitu tajam. Dia hanya mengeluarkan sedikit sifat Buddhis di dalam dirinya, namun biksu ini dapat menangkapnya dan memprediksi silsilah keterampilan Buddhis yang dia kembangkan. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga sama sekali. Saya belum menanyakan nama guru ini. Mu Manfeng merasa biksu ini jauh dari normal. Biksu malang ini adalah, meskipun orang-orang ini jenius di sekte masing-masing, pendeta Sakya tahu bahwa namanya di luar sana juga tidak berarti. Jika dia mengumumkan namanya sekarang, itu mungkin akan menimbulkan keributan lagi. Namun, saat pendeta Sakya hendak mengumumkan namanya, Lin Fan berdiri dan berjalan masuk lebih dalam. Oh tidak, dermawan, kemana tujuanmu? Tunggu biksu malang ini di sini. Melihat kepergian Lin Fan, tidak mungkin pendeta Sakya berani berlama-lama lagi. Dia baru berhasil menemukan orang ini setelah mengalami banyak kesulitan. Jika dia membiarkannya melarikan diri, bagaimana lagi dia bisa menemukannya lagi? Di dalam tempat rahasia, ... Dari latar belakang apa mereka berdua berasal? Melihat betapa besarnya perhatian yang diberikan Mu Manfeng kepada biksu itu, wajah Kaisar Nangong pun menjadi tegang. Tidak peduli apa latar belakang mereka. Jika mereka menghalangi jalan kita, kita akan mengirim mereka ke surga. Nada suara Yu Liutian dingin, dan tatapannya bahkan lebih dingin. Lebih baik berhati-hati. Beku itu jauh dari kata sederhana. Mu Manfeng memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Nalurinya tidak akan pernah salah. Ini adalah naluri yang dia miliki sejak kecil dengan membunuh sampai ke tempatnya sekarang. Tikus pengecut. Tak disangka kedua orang itu akan berani memasuki tempat rahasia terlebih dahulu. Itu juga bagus. Kalau begitu, kita akan suruh mereka mencari jalan terlebih dahulu. Tempat rahasia itu sangat berbahaya. Siapa yang tahu jika kita, hanya kamilah yang masuk nanti. Yu Liutian memandang Mu Manfeng dengan sangat jijik. Kakak Yu, kakakmu ini adalah temanku dan rekan setim kita juga. Aku harap kamu bisa memikirkan kata-katamu. Kaisar Nangong mengerutkan kening. Apakah Yu Liutian ini terbangun di sisi tempat tidur yang salah atau semacamnya hari ini? Dia bersikap terlalu tidak ramah terhadap seseorang yang dia bawa. Yu Liutian mendengus dingin. Xing Wangong dan Jia Yongye diam-diam menyombongkan diri. Mereka tidak dapat mengetahui latar belakang Mu Manfeng ini. Namun, karena Yu Liutian mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, mereka berharap untuk memanfaatkan ini dan memeriksa kemampuan seperti apa yang dimiliki Mu Manfeng. Yu Liutian, aku menoleransimu karena kakak Nangong. Namun, kamu telah berulang kali memprovokasiku. Karena itu masalahnya, aku akan membahasnya bersamamu hari ini. Mari kita lihat seperti apa kemampuan yang kamu punya. Mu Manfeng tampak muram saat ini ketika niat membunuh muncul di hatinya terhadap Yu Liutian ini. Saudaramu, Kaisar Nangong tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Ini akan menjadi canggung untuk diambil setelahnya. Kaisar Nangong, menurutku sebaiknya kau tidak ikut campur dalam urusan ini. Kalau begitu, biarkan dia pergi bersama saudara Yu.
Kita akan mengambil kesempatan ini untuk memeriksa apakah dia mampu melakukan hal itu, bergabunglah dengan kami. Xing Wangong angkat bicara. Itu benar. Jia Yongye mengangguk setuju. Dermawan, kenapa kamu tiba-tiba pergi? Pendeta Sakya bertanya tanpa daya. Kenapa? Haruskah aku tetap di sana untuk melihatmu bertingkah dengan segala pamermu? Lin Fan meliriknya. Dia bisa mengetahui dari sekali pandangan jenis omong kosong apa yang coba dilakukan oleh pendeta Sakya ini. Dermawan, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentang biksu malang ini? Jawab pendeta Sakya dengan nada terluka. Tidak disangka dia benar-benar akan bertemu dengan seorang dermawan yang sangat mengenalnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh pendeta Sakya. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa bakat akan mengenalinya pada orang lain dan pikiran-pikiran hebat juga berpikiran sama, Yang Mulia Sakya memahami bahwa Raja Manusia Sialan di hadapannya ini adalah seseorang yang sangat ahli dalam dao pamer dan akting. Ini adalah ikatan pemahaman mendalam yang dimiliki keduanya. Dermawan, ada yang salah dengan aura tempat rahasia ini. Selain itu, ada begitu banyak orang jenius yang telah tiba di tempat ini juga. Saya kira tempat ini pasti penuh dengan bahaya. Bagaimana kalau mundur? Iya. Pendeta Sakya berkomentar dengan nada khawatir. Jika kamu takut, silakan pergi dulu. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Dia harus mendapatkan elemen kayu bawaannya tidak peduli berapapun biayanya. Namun, dia bertanya-tanya apakah mungkin ada sesuatu selain elemen kayu di tempat ini. Agar bisa menarik begitu banyak jenius yang kuat. Jelas, elemen kayu bawaan tidak akan memiliki daya tarik itu. Jika itu masalahnya, maka pasti ada harta berharga lainnya di tempat ini. Dermawan, biksu malang ini tidak takut. Seperti kata pepatah, jika saya tidak masuk neraka, siapa lagi? Baiklah, baiklah. Hentikan omong kosong itu. Jika kamu ingin mengikutiku, sebaiknya jangan biarkan keserakahan menguasaimu nanti. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena telah mengacaukanmu. Lin Fan terus berjalan maju. Namun, dia menyadari bahwa biksu botak itu menghentikan langkahnya. Gembira sejenak, dia bertanya-tanya apakah biksu botak itu menjadi takut dan memutuskan untuk pergi sekarang. Dermawan, Anda boleh mempermalukan saya, tetapi Anda tidak boleh menghina integritas saya. Bagaimana mungkin seorang beku malang seperti saya membiarkan hal-hal seperti keserakahan mengambil alih hati saya? Kata pendeta Sakya dengan nada lurus. Lin Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sialan, benar saja, ada yang salah dengan biksu botak ini. Lin Fan hanya perlu melihat apakah dia bisa menakuti orang ini nanti. Tepat ketika Lin Fan melewati hutan, setan pohon mulai berdiskusi sekali lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada makhluk yang lebih kuat yang telah datang. Apakah kita akan melahap mereka juga? Kaisar Pohon Agung telah berbicara, telanlah kepalamu. Sebaiknya kau lebih bijak. Masing-masing makhluk kuat di sini dapat dengan mudah membunuh kita semua. Biasanya, hampir tidak ada makhluk hidup yang mau memasuki tanah rahasia ini. Mengapa ada begitu banyak makhluk kuat di sini sekarang? Siapa yang tahu? Tapi, jika nona keberuntungan menyinari kita, kita bahkan mungkin bisa mengambil beberapa mayat secara gratis. Oh, aku suka memungut mayat. Itu mudah. Kita bisa menjaga tunggul pohon kita di sini dan menunggu kelinci datang sendiri. Bab 680, Dermawan, Anda salah jalan. Tempat rahasia ini memang kaya akan sumber daya. Semua tempat yang dibuat secara alami ini penuh dengan segala macam rahasia. Saat memasuki tempat rahasia, pendeta Sakya hanya bisa terkesiap melihat pemandangan megah di hadapannya. Beku malang ini pernah mengunjungi banyak tempat rahasia di masa lalu. Beberapa di antaranya dibuat secara alami sementara yang lainnya dibuka oleh makhluk yang kuat. Namun, jika saya membandingkannya, tempat yang dibuat secara alami pasti akan terlihat lebih megah. Baiklah, biksu botak, ada apa dengan perasaanmu ini? Cepatlah bergerak. Melihat biksu botak itu, Lin Fan tidak berdaya. Dia bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa berkultivasi sampai pada titik di mana dia berada. Dia pasti mengambil pintu belakang. Dermawan, apa yang kamu cari di tempat ini? Biksu malang ini dapat membuka mata surgawinya dan melihat segala sesuatu di tempat ini. Tanpa banyak usaha, pendeta Sakya berhasil memamerkan keahliannya yang lain.
Ini adalah sesuatu yang eksklusif untuk ras Buddha. Seringkali, siapapun dari ras Buddha akan mampu memburu harta karun yang mereka inginkan di tempat rahasia dalam waktu sesingkat-singkatnya, semua berkat keterampilan ini. Elemen kayu yang terkait. Jawab Lin Fan. Baiklah, biarkan biksu malang ini memeriksamu lokasi elemen kayu bawaan. Dengan adanya biksu malang ini, tidak mungkin elemen kayu bawaan ini bisa menyembunyikan dirinya. Pendeta Sakya terkekeh. Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. Lin Fan melirik sekilas ke arah pendeta Sakya. Dia tidak akan memberinya kesempatan untuk bertindak. Dermawan, serahkan tugas ini kepada biksu malang ini. Saya benar-benar dapat diandalkan. Pendeta Sakya ingin sedikit menyombongkan diri, tapi tak disangka dia akan ditolak oleh orang ini bahkan di sini. Perasaan ingin bertindak tetapi tidak mampu melakukannya adalah perasaan yang paling buruk bagi pendeta Sakya. Baiklah, kalau begitu kamu harus memeriksanya sendiri secara perlahan. Milikmu benar-benar akan keluar dulu. Lin Fan berjalan lurus ke depan tanpa menunggu pendeta Sakya. Dermawan, tunggu sebentar, ini akan sangat cepat. Mata surgawi Sang Buddha, apapun yang memiliki hubungan dengan Buddha, bukalah. Seketika itu juga, Yang Mulia Sakya mulai melantunkan beberapa sutra. Di atas kepalanya berdiri sosok Ai Buddha. Buddha ini ditutupi dengan mata di sekujur tubuhnya, padat. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi pandangannya. Dermawan, kamu menuju ke arah yang salah. Elemen kayu yang ada di sana ada di arah ini. Pendeta Sakya berteriak kepada Lin Fan. Kamu benar-benar akan berjalan di jalan ini hari ini. Karena kamu sangat pintar, kamu harus berjalan di jalan itu. Lin Fan tahu bahwa pendeta Sakya menyukai akting. Jika dia tidak mendapat kesempatan untuk berakting, pria itu pasti akan merasa tidak nyaman. Dan, pikiran Lin Fan saat ini adalah mengusir pendeta Sakya darinya, jangan sampai pendeta Sakya membuat kekacauan di hadapannya. Ayah, Dermawan, kenapa kamu begitu ngotot melakukan kesalahanmu? Elemen kayu bawaannya benar-benar ada di arah ini. Yang Mulia Sakya benar-benar ingin memamerkannya dengan pantas. Dia bisa membayangkan betapa memuaskannya perasaan ketika dia bisa membawa Lin Fan untuk mencari elemen kayu yang dia cari. Namun, tak disangka orang ini akan mengabaikannya sekarang. Perasaan itu sangat buruk bagi pendeta Sakya. Seolah-olah Buddha sedang memberitahukan kebenaran mutlak kepada masyarakat dunia dan sebaliknya segala sesuatu dianggap sebagai kebohongan. Dermawan, tunggu biksu malang ini di sini. Dengan dua gumpalan daging yang tergantung di dada ini, pendeta Sakya tentu saja tidak bisa membiarkan Lin Fan lepas dari pandangannya. Akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya saat mengejar yang terakhir. Sialan, bagaimana kalau memang ke arah sana? Lin Fan terjebak dalam dilema saat ini. Meskipun biksu botak ini sedikit menyebalkan, dia memiliki beberapa kemampuan dalam dirinya. Tapi, biarpun itu masalahnya, terus kenapa? Milikmu sungguh pria yang memiliki tulang punggung. Bagaimana dia bisa membiarkan biksu botak ini mewujudkan keinginannya? Karena dia telah memilih untuk berjalan ke arah ini, bahkan jika kondisinya buruk, dia harus bersikeras. Dermawan, benar-benar berakhir di sisi itu. Elemen kayu bawaan tidak ada di arah ini. Kata pendeta Sakya. Ya saya tahu, tapi saat ini, saya hanya ingin melihat-lihat seluruh tempat sebelum kembali untuk mengambil elemen kayu bawaan. Apakah itu cukup? Jawab Lin Fan. Ya, pendeta Sakya menganggukkan kepalanya. Lin Fan memeriksa keadaan sekelilingnya. Aura elemen kayu bawaannya padat. Tanaman yang tumbuh di tanah rahasia ini bermekaran dengan indah. Faktanya, ada beberapa ramuan spiritual di dalamnya. Di bawah nutrisi aura kehidupan yang kental ini, mereka tumbuh menuju tingkatan tanaman obat yang lebih tinggi. Dermawan, kenapa kamu diam saja? Menyadari bagaimana Lin Fan hanya menatap ke depan, pendeta Sakya menjadi bingung. Lin Fan bahkan tidak mau ambil pusing dengan pertanyaan biksu botak itu. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya saat ini. Untuk waktu yang lama, tidak ada makhluk hidup yang berhasil masuk ke tanah rahasia tempat elemen kayu berada. Tapi, bukankah aneh sekarang jika mereka bertemu beberapa orang tepat di pintu masuk? Terbukti, pasti ada harta karun penting yang tergeletak di dalam sini. Terlebih lagi, orang-orang itu bukanlah satu-satunya yang menuju ke sini.
Jika dia bisa membuat semacam gangguan untuk memikat beberapa makhluk kuat ke sini dan mengejutkan biksu botak ini, dia kemudian bisa masuk ke Stilt dan menyelinap keluar dengan elemen kayu bawaan. Itu adalah rencana yang mungkin terjadi. Yang pasti, dia pasti bisa menyelesaikannya. Tiba-tiba, Lin Fan melayang ke udara dengan lembut. Dermawan, apa yang kamu lakukan? Pendeta Sakya menatap Lin Fan di kehampaan dan bertanya dengan bingung. Lin Fan tidak menjawab. Mengarahkan telapak tangannya ke lahan rahasia yang luas, sejumlah besar energi melonjak saat serangan telapak tangan yang tak terbatas menghantam tanah. Bam! Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini, kekuatannya begitu kuat sehingga benar-benar menakutkan. Dampaknya sangat buruk dari satu serangan telapak tangan seperti itu. Dalam radius lingkaran 100 mil, tanah mulai bergetar hebat. Lantai tanah rahasia yang kokoh mulai retak. Dermawan, kenapa kamu menyerang begitu tiba-tiba? Pendeta Sakya bertanya dengan heran, mungkinkah Anda dirasuki oleh roh jahat di dalam tempat rahasia ini, Dermawan? Jangan khawatir, biksu malang ini ada di sini. Biksu malang itu pasti tidak akan berdiam diri dan menyaksikan hal ini terjadi kepadamu. Ibumu kerasukan, biksu botak. Lin Fan melambaikan jarinya. Aura pedang dalam jumlah tak terbatas meledak dari kehampaan dan menembus ke kejauhan di depan. Bersinar, bersinar. Lin Fan menolak untuk percaya bahwa tidak ada orang lain di dalam tempat rahasia ini. Kekuatan dahsyatnya terkoyak seperti gelombang pasang dan beriak. Dengan Lin Fan sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius 1000 mil ditusuk dengan banyak lubang seolah-olah pertempuran besar baru saja terjadi. Di segala penjuru tanah rahasia ini, ada makhluk-makhluk kuat yang menjelajahi seluruh tempat itu. Mereka semua merasakan getaran yang keluar dari kekuatan ini. Seseorang sedang menyerang. Ayo pergi. Saatnya memeriksanya. Siapa yang tahu kalau seseorang menemukan harta karun? Pada saat ini, Lin Fan melayang dengan lembut di langit sambil melihat ke segala arah. Dia bisa merasakan beberapa aura hebat menuju ke arah mereka. Sepertinya itu adalah dua makhluk hidup. Tiba-tiba, kekosongan yang jauh dari Lin Fan terkoyak, saat arus energi yang sangat besar mengalir keluar. Jadi, ini adalah ras kuno sekali lagi. Ketika Lin Fan melihat siapa orang itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa orang itu adalah makhluk ras kuno. Memang benar, itu seperti yang dia pikirkan. Pasti ada semacam barang berharga di dalam tanah rahasia ini untuk dapat menarik banyak makhluk kuat ke sini. Surgawi tingkat 6. Surgawi tingkat 5. Sialan. Ini sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin biksu botak itu takut pada hal seperti itu mengingat kemampuannya? Melihat dua makhluk ras kuno yang telah tiba, Lin Fan meringis kecewa. Saya mengerti sekarang. Saat ini, Pendeta Sakya datang ke samping Lin Fan. Apa? Kenapa kamu bertingkah seolah itu masalah besar? Lin Fan berkata dengan putus asa. Dermawan, biksu malang ini akhirnya memahami niatmu. Jadi, kamu sudah tahu bahwa ras kuno akan muncul sejak awal. Oleh karena itu, kamu menyebabkan gangguan untuk memikat mereka. Ayah, sungguh ide yang brilian. Mengapa tidak bukankah biksu malang ini sendiri yang memikirkan hal ini sejak awal? Kilatan di mata Pendeta Sakya sangat tidak biasa ketika diarahkan pada dua makhluk ras kuno ini. Dermawan, serahkan kedua makhluk ras kuno ini kepada biksu malang ini. Pendeta Sakya tidak menunggu Lin Fan mengatakan hal lain saat dia segera bergerak maju. Persetan denganku. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.